Gadis itu menyaksikan pemandangan orang yang paling dicintainya dipaksa bunuh diri dengan melompat dari jembatan oleh suaminya sendiri. Subei terbangun dari mimpi buruk. Mimpi ini telah menghantuinya selama 7 tahun tanpa henti. Begitu membuka laptop, dia melihat berita bahwa mantan suaminya dikabarkan terlibat skandal asmara dengan adik tirinya. Subei memutuskan untuk kembali menuntut hutang 7 tahun lalu, pokok dan bunganya. Subei yang anggun melangkah ke aula perjamuan di bawah ribuan lampu kilat wartawan dan tak lupa melontarkan beberapa kata tantangan kepada adik perempuannya, Sumani, yang sombong di sebelahnya. Sumani marah ingin menamparnya tetapi Subei sempat menahan tangannya. Mengingat 7 tahun lalu karena dia terlalu lugu sehingga gadis itu mengambil kesempatan untuk menggertaknya, kini Subei sudah berubah, tidak lagi memiliki penampilan lemah untuk dilampiaskan amarah orang lain sesuka hati. Subei menyamar menjadi petugas kebersihan ingin menyelinap ke kamar pribadi Sumani memasang kamera. Tujuannya adalah ingin mendapatkan bukti dia merayu kakak iparnya. Tak disangka Sumani dan Lunan kembali lebih cepat dari perkiraan. Subei tidak punya pilihan selain meminta bantuan temannya Yeting untuk memikirkan cara mengulur waktu agar dia bisa melanjutkan aksinya. Sistem baru saja mengumumkan keberhasilan tepat ketika Lunan dan Sumani membuka pintu masuk. Subei segera sigap mengambil kantong sampah pura-pura membersihkan lalu kabur keluar. Sumani yang memang berniat merayu Lunan segera memasukkan obat ke dalam botol air ingin menjebak pria itu. Namun trik murahan ini dengan cepat terendus olehnya. Rencana gagal, Subei hanya bisa memberi isyarat untuk mempersiapkan rencana kedua. Subei mengganti gaunnya lalu melangkah ke kamar ingin membongkar Sumani yang sedang merayu suaminya. Lunan begitu mendengar kata suami istri langsung merasa tak nyaman. Apa dia dan gadis ini punya hubungan seperti itu? Saat ini para wartawan menyerbu masuk karena mendengar kabar ketua Hwanshen dan model Sumani sedang memiliki hubungan gelap. Untungnya Subei sudah sempat menyiapkan adegan penyelamatan untuk mereka berdua. Lunan kembali dan langsung mencari asisten Yun Fan menanyakan kejelasan tentang urusan suami istri itu. Memang benar Subei adalah istri yang secara sah menikah dengannya 7 tahun lalu. Namun sejak kecelakaan tahun itu dia tidak lagi memiliki ingatan tentang wanita ini dan dia juga belum pernah muncul. Subei datang ke rumah sakit mengunjungi Bibi Lan. Bibi harus menerima nasib hari ini pasti karena Lunan yang bertindak saat itu. Kali ini kembali Subei ingin mendekati Lunan lagi untuk menyelidiki masalah ini, melihat apakah dia benar-benar orang yang menyerang bibinya. Tapi pertemuan kemarin telah menunjukkan kepadanya bahwa hal ini tidak mudah. Sepertinya Lunan masih berpura-pura tidak mengenalinya. Meskipun dia berakting sehebat apapun, harus lihat bagaimana dia akan menghadapi Subei selanjutnya. Subei menerima undangan datang ke Hwanshen sebagai manajer model. Baru saja melangkah masuk ke tempat latihan, sudah melihat beberapa model sombong, tidak menghargai siapapun. Hanya asyik duduk mengobrol daripada mau berlatih. Semua orang hanya tahu membuli yang lemah dan berbondong-bondong menjilat Sumani. Mengira Subei adalah model pendatang baru, salah satu dari gerombolan sombong itu menyuruhnya untuk menyapa kakak tertua Sumani mereka. Kirain siapa? Sampai ketika Sumani melihat Subei tidak bisa menahan diri untuk tidak terdiam. Gadis itu mendatangi tempatnya mencibir, pasti Subei harus tidur dengan tidak sedikit orang baru bisa menginjakan kaki ke Hwanshen seperti ini. Semua orang mendengarnya lalu mengerubunginya mencibir. Sampai ketika manajer masuk melerai mereka baru tersentak sadar Subei adalah Annie, manajer model terkenal yang sulit sekali baru bisa direkrut oleh perusahaan. Manajer mengajak Subei masuk ke ruang kerja ketua untuk menunggu diskusi. Subei duduk di kamar Lunan serasa sudah mencapai keinginannya. Lunan tahun itu mengambil barang-barang perusahaan Bibi Lan, pasti menyembunyikannya di sini. Tanpa pikir panjang dia langsung menggeledah seluruh tempat. Setelah beberapa saat Lunan tiba-tiba kembali, Subei hanya bisa berpura-pura sedang mencari anting-anting yang jatuh untuk mengelabuhinya. Di mata Lunan saat ini Subei adalah rubah betina licik. Dia datang ke sini hari ini adalah untuk membicarakan kesepakatan perceraian dengannya. Tetapi ketika mendengar Subei mengatakan ingin mengambil setengah Hwanshen jika mereka berdua bercerai, dia langsung murka ingin meminta penjelasan darinya. Kedua orang itu sedang bertengkar sengit ketika manajer dan sekretaris masuk. Saat itulah dia baru menyadari dia adalah Annie yang dia sendiri undang ke Hwanshen. Meskipun sangat ingin dia membantunya berkembang, tetapi Lunan juga tidak ingin merendahkan diri bekerja dengannya. Di dunia ini tidak kekurangan manajer model yang hebat. Namun ketika mendengar Subei menganalisis situasi perusahaan, ditambah jaminan dalam waktu 3 bulan bisa melatih model lainnya memiliki sumber daya lebih baik daripada Sumani saat ini, Lunan langsung menandatangani kontrak kerja dengannya. Yun Fan membuat janji bertemu secara pribadi untuk menyelidiki situasi Subei saat ini. Tidak seperti si lugu 7 tahun lalu yang membiarkan orang lain menindasnya. Subei sekarang sudah sangat kuat dan bahkan mengatakan ingin kembali ke sisi Lunan. Dan dia juga tahu kali ini Yun Fan datang ke sini karena Lunan menyuruhnya untuk menyelidikinya. Di sisi ini Lunan memanggil semua pengacara besar dan kecil di perusahaan untuk membantunya membahas persyaratan perceraian.
Dia ingin segera mengakhiri dengan wanita itu tetapi tidak bisa membiarkan itu memengaruhi Huan Shen. Hasilnya adalah tidak ada cara lain untuk bercerai tanpa membagi dua aset. Seluruh kantor baru saja selesai bicara sudah seperti jatuh ke penggorengan karena bos mereka sudah marah sampai ingin mengeluarkan api. Su Bei mulai mengevaluasi para model. Sampai ketika selesai barulah Sumani menyeret diri tiba di tempat, bahkan dengan sombong menuntut istirahat. Su Bei mengangguk sekali, tanpa banyak bicara sudah mencoret hasil dia dari evaluasi. Sumani saat ini baru menyadari masalahnya tetapi malah dengan sombong menuduh Su Bei ingin menindasnya. Dia bahkan di depan semua orang menghina Su Bei naik jabatan dengan tidur dengan orang satu persatu. Su Bei bukanlah orang yang omong kosong belaka, hanya dengan kemampuan profesional dasar dan hubungan dengan para model terkenal, hanya dengan 2 kalimat sudah bisa mengenalikan Sumani. Lunan yang berdiri di luar melihat adegan ini tidak bisa menahan diri untuk tidak memuji, orang yang bisa mengenalikan Sumani memang bukan orang biasa. Grup Gu merilis merek perhiasan besar, model dari semua perusahaan ingin menjadi duta merek di Grup Gu. Tentu saja Sumani tidak terkecuali. Dia melakukan trik merayu yang biasa kepada ketua Gu tetapi tak disangka, malah tidak sengaja menumpahkan anggur ke tubuhnya membuat ketua Gu marah. Su Bei saat ini muncul menengahi. Dengan mulutnya yang cerdik ingin membahas persyaratan kerjasama dengan grup Gu. Gu Chengze memaksanya minum 3 gelas penuh anggur. Jika dia menghabiskannya dia akan langsung setuju permintaan kontrak model eksklusif. Su Bei bukanlah orang sembarangan, sendirian menenggak habis 3 gelas besar anggur di depan banyak mata terkejut orang-orang yang hadir. Gu Chengze merasa ini sudah kalah, terpaksa setuju menandatangani kontrak model eksklusif dengan Huan Shen, dan orang yang terpilih adalah Liu Tianying yang tertindas membuat Sumani benci, tidak bisa melampiaskan amarah di tempat. 3 gelas anggur ini awalnya tidak menyulitkan Su Bei, tetapi menangkap tatapan pengawasan Lunan dia langsung berpura-pura mabuk sampai hampir pingsan. Lunan baru saja membuka pintu mobil sudah melihat dia dengan santai tertidur pulas di sana. Xiun Fan ini malah seenaknya mengizinkan orang lain naik ke mobil. Su Bei pura-pura tidur sampai ke rumah Lunan, memaksanya harus menggendongnya sendiri masuk rumah. Mengambil kesempatan saat Lunan mandi, dia segera kembali ke keadaan sadar menggeledah kemana-mana. Akhirnya malah menemukan sebotol obat saraf. Belum sempat berpikir sudah mendengar suara Lunan kembali, Su Bei segera berpura-pura mabuk berjalan tak tentu arah. Akhirnya menabrak Lunan yang telanjang bulat membuatnya marah sampai ingin meledak. Keesokan paginya dia langsung menyeretnya bangun dari mimpi. Tidak tahu menghargai wanita. Lunan baru saja sampai di perusahaan sudah menerima berita menggemparkan, koran penuh dengan gambar Su Bei bersandar pada pria untuk promosi dan di dalamnya ada foto dia bermesraan dengannya. Lunan tahu hal ini bukanlah kebetulan, wanita ini memang banyak akal, jadi urusan ini dia serahkan padanya untuk diurus mutlak tidak boleh memengaruhi reputasi Huan Shen. Menerima perintah dari atasan, Su Bei langsung menurut, sekalian mengumumkan berita bahwa mereka berdua adalah pasangan suami istri rahasia sejak 7 tahun lalu, dan Sumani adalah adik tetapi malah suka menempel pada suami orang lain. Lunan mengetahui maksud Su Bei. Dia melakukan semua itu hanya karena ingin memaksanya mempublikasikan hubungan suami istri ini, tetapi saat ini hanya dengan cara ini baru bisa membuat Huan Shen tidak merugi. Di depan media massa, mereka berdua bahkan sengaja memerankan sepasang suami istri yang bahagia. 7 tahun lalu mereka berdua saling mencintai lalu menikah tetapi dia mendukungnya mengejar karir jadi mereka berdua baru menyembunyikan rahasia sampai sekarang. Lunan baru saja pulang sudah melihat Su Bei duduk santai di rumahnya, bahkan memberikan sebuah kontrak hidup bersama. Saat ini media massa sudah tahu mereka berdua adalah suami istri jadi tidak boleh memocorkan sedikit pun celah. Lunan kembali membuka pintu ingin mengusirnya tetapi kali ini yang didorong keluar rumah adalah dia. Lebih lagi Su Bei juga mengganti kata sandi pintu membuat Lunan hanya bisa memanggil asisten untuk menyelamatkannya. Keesokan harinya Su Bei baru saja pulang langsung menyadari kata sandi sudah diganti. Lunan kali ini ingin membalas tetapi tidak disangka saat sedang senang dia melihatnya masuk dari pintu belakang. Benar-benar marah sampai ingin muntah darah. Dia sendiri melampiaskan amarah pada botol anggur, menenggaknya sampai habis lalu dengan sombong menerobos masuk ke kamar Su Bei ingin benar-benar melakukan kewajiban suami istri dengannya. Lunan baru saja bangun sudah melihat dirinya telanjang bulat terbaring di tempat tidur, sementara Su Bei malah duduk di sana dengan santai menikmati anggur. Jadi tadi malam dia sudah mengambil keuntungan darinya. Namun dia tidak tahu bahwa tadi malam justru dia yang minum mabuk lalu menerobos masuk kamar mencium paksa Su Bei, tapi di tengah jalan malah tertidur pulas. Dia juga dengan senang hati meneruskan adegan ini dengannya.
Melihat Lunan marah gila seperti itu membuatnya sangat puas. Sementara dia malah berpikir dia melakukan segala cara adalah untuk ingin merebut harta sehingga pandangannya terhadapnya semakin buruk, bahkan melontarkan kata-kata menghina Subei. Kata-kata ini membuatnya teringat 7 tahun lalu, dia juga pernah karena harga diri memaksanya pergi, menyuruhnya untuk bercermin. Subei sebenarnya sudah selesai membicarakan kontrak model eksklusif dengan grup Gu sejak hari pesta peluncuran, tetapi Gu Chengze malah berkhianat tidak mau menandatangani dengannya. Subei langsung datang ke grup Gu ingin menemuinya tetapi orang ini beralasan sibuk untuk menghindarinya. Tepat pada saat ini Ye Ting menelepon memberitahu hari ini Lunan akan lembur pulang terlambat, menyuruhnya segera memanfaatkan kesempatan ini mencari cara membuka brankas di kamarnya. Subei kembali ke rumah berusaha memasukkan kata sandi tetapi tanggal ulang tahun Lunan dan neneknya semuanya tidak benar. Saat ini dia teringat 7 tahun lalu, mereka berdua pernah pergi mendaftar menikah dan hari cinta, dia langsung mencoba menekannya untuk yang terakhir kalinya tak disangka brankas berhasil terbuka. Namun saat ini Lunan tiba-tiba pulang, dia berkeliling rumah mencari Subei tetapi tetap tidak melihat bayangannya. Tiba-tiba Subei keluar dari kamar Lunan. Dengan badan basah kuyup baru saja selesai mandi apalagi mengenakan kemejanya. Lunan saat ini sudah malu sampai memerah mukanya tidak berani melihat lurus ke arahnya. Pura-pura dirinya sedang sibuk kerja menyuruhnya cepat-cepat pergi. Tapi ketua Lu, apa Anda masih bisa membaca tulisan terbalik? Sudah lama menunggu tidak bertemu Gu Chengze, Subei mendengar dia punya janji bermain golf dengan mitra lalu langsung datang ke sana menyambutnya. Si Gu Chengze ini ingin pamer dengan teman-temannya tetapi dirinya sendiri tidak punya bakat, lalu menyuruh adiknya Gu Yan memukul dari satu lapangan ke lapangan lain. Sampai ketika pergelangan tangan Gu Yan lelah, sampai tidak kuat memukul lagi langsung dimaki-maki habis olehnya. Subei saat ini mendapat kesempatan langsung turun tangan membantunya menang. Tujuannya adalah untuk mendekati Gu Chengze. Tetapi si licik ini setelah mencapai tujuannya langsung cuci tangan pergi, tidak mau berbicara dengannya lebih lanjut, apalagi membicarakan penandatanganan kontrak. Subei kembali ke perusahaan merenung tidak mood. Kepulangannya kali ini adalah untuk membalas dendam pada Lunan tetapi kemarin dia malah menemukan dia memasang kata sandi brankas adalah tanggal pernikahan mereka, jadi mulai sedikit tergerak. Tetapi Ye Ting sudah tepat waktu mencegah, hal penting baginya sekarang adalah bekerja bukan membiarkan hal-hal sentimental konyol ini menghalangi jalannya. Ye Ting memberinya dokumen rahasia grup Gu sebagai hadiah membantunya memiliki semangat untuk melanjutkan kembali bekerja. Subei sekali lagi mencari Gu Chengze, saat ini dia sedang bermoral bejat dengan dua wanita di bar. Tentu saja di sampingnya juga ada Sumani yang meliuk-liuk merayunya. Sumani melihat kedatangan Subei langsung menunjukkan rasa kesal. Begitu membuka mulut langsung menghinanya tetapi Subei tidak memedulikan orang seperti ini, hanya langsung ke inti masalah dengan Gu Chengze. Dia awalnya tidak peduli sampai ketika melihat berkas dokumen di tangannya langsung mengubah raut muka, menyuruh semua orang di ruangan itu cepat-cepat pergi. Ini adalah bukti perbuatan menyimpang Gu Chengze. Memiliki hal ini Subei serasa sudah memegang kendali atasnya, dengan lancar menandatangani kontrak model eksklusif. Sumani melihat Subei terus-menerus merusak urusannya langsung marah gila ingin mengemudi mobil menabraknya sampai mati. Subei diserang mendadak tidak sempat bertahan tetapi untungnya Gu Yan dengan sigap menyelamatkan nyawanya tetapi kaki Subei juga karena itu terluka. Gu Yan sendiri mengantar Subei pulang, kali ini dia benar-benar berutang budi besar padanya. Mengenai dokumen rahasia di grup Gu dia tahu bahwa Gu Yan sudah diam-diam membantunya di belakang baru bisa dengan mudah mendapatkannya. Dia baru saja akan turun dari mobil langsung melihat Lunan tiba, dia kembali memikirkan cara untuk menggodanya. Subei kembali berkata kakinya sakit sampai tidak bisa berjalan lalu meminta Gu Yan mengantarnya masuk rumah. Lunan melihat wanita lain memeluk istrinya di dalam hati langsung cemburu merebutnya dari tangan Gu Yan. Begitu dia menggendongnya masuk rumah langsung murka. Sekarang dia sudah memasang kamera di seluruh rumah. Jika dia ingin berbuat hal memalukan dengan orang lain lebih baik jangan membawanya ke sini. Subei yang dihina oleh kata-katanya tidak bisa menahan emosi lalu berteriak membalas. Dia kembali seperti 7 tahun lalu meragukan moralnya, terakhir kali memaksanya pergi ke Italia. Sekarang dia ingin memaksanya kemana lagi. Mereka berdua sedang bertengkar tiba-tiba adik Lunan, Lu Fei Er datang tanpa terduga. Subei melihat Lunan membawa sup ikan langsung menyambut dengan gembira. Seolah tidak terjadi apa-apa dan bersama Lunan meminum sup dengan senang. Dan mereka berdua memainkan adegan ini karena tidak ingin orang lain tahu mereka sedang bertengkar. Lu Fei Er datang hari ini juga karena diatur oleh Sumani. Begitu mendengar pasangan suami istri itu bermesraan langsung meluapkan amarah di dalam hati tetapi setelah itu dia malah menerima sebuah pesan yang membuat Sumani langsung berubah raut muka. Keesokan paginya Subei baru saja sampai di perusahaan sudah dikepung oleh sekelompok wartawan. Alasannya adalah baru saja terungkap berita 7 tahun lalu Subei pernah operasi aborsi.
Kabar dirawat di rumah sakit tahun itu dia sudah menyembunyikannya dengan sangat baik, entah mengapa sekarang malah terungkap. Apalagi hasil dari mempertahankan kehamilan malah diganti menjadi aborsi. Lunan begitu mendengar kabar itu langsung dengan sombong menerobos masuk menginterogasinya. Dia yakin 7 tahun lalu dia sudah memberinya sebuah tanduk, makanya cepat-cepat melakukan aborsi seperti itu. Dia memerintahkannya untuk segera menyelesaikan masalah ini, mutlak tidak boleh membiarkan Huan Shen menanggung kerugian apapun. Lunan dengan marah kembali ke ruang kerja. Dia tidak menyangka dirinya 7 tahun lalu malah dipermainkan dengan menyakitkan oleh istrinya sendiri. Tak disangka Yun Fen juga tahu masalah ini tetapi tidak melaporkan kepadanya, malah sendiri menyuruh orang pergi memverifikasi. Saat ini Lunan hanya ingin segera mengumumkan perceraian dengan Su Bei. Dia jangan harap bisa menerima 1 sen pun harta. Su Bei masih bingung belum tahu bagaimana harus menyelesaikannya. Lunan sudah mengadakan konferensi pers mengumumkan ingin bercerai dengannya. Yun Fen hanya ingin segera berlari menutup mulut bosnya. Apa dia tahu dia sedang bertindak sembarangan. Tetapi tidak disangka Lunan malah di depan semua orang menggenggam tangan Su Bei, mengumumkan bahwa mereka berdua masih bahagia. Jika ada informasi apapun yang memecah belah mereka pasti akan menuntut sampai akhir. Konferensi pers berakhir dengan damai tetapi malah membuat adik perempuannya Lu Fei di rumah marah sampai mati. Rencananya sekali lagi gagal. Elna melakukan itu karena mengira Tu Bece telah menyelidiki penyakitnya, memengaruhi perusahaan sehingga ia rela mengalah untuk bermain sandiwara bersamanya. Tak disangka, begitu tirai ditutup, ia berbalik dan mengatakan tidak menyelidiki apa-apa. Elnam hanya bisa marah dan kembali. Orang-orang yang dikirim oleh Van Pham untuk menyelidiki kejadian 7 tahun lalu saat Tu Bece di Italia telah kembali. Ia memang pernah melakukan aborsi, tetapi bayi itu adalah anak Elnam. 7 tahun lalu ia hamil saat masih di dalam negeri, tetapi karena dipaksa hingga mengalami depresi yang menyebabkan kesehatannya menurun drastis sehingga ia tidak dapat mempertahankan bayinya. Elnam yang mengetahui hal itu terus-menerus menyalahkan diri sendiri. Sumber dari segalanya adalah karena dirinya. Elnam baru saja pulang ke rumah dan melihat Tu Bece duduk minum sendirian. Ia ingin menghentikannya tetapi Tu Bece mana mau mendengarkannya. Elnam bertanya dengan sedih mengapa ia tidak memberitahunya tentang anak itu. Tu Bece hanya tersenyum tipis. 7 tahun lalu, jika ia tahu, apakah ia akan mengakui anak itu atau malah ikut-ikutan orang lain menuduhnya berselingkuh dan melahirkan anak haram. Elnam melihat Tu Bece yang mabuk menceritakan rasa sakit kehilangan anak mereka tahun itu membuatnya tidak dapat menahan penderitaan di hatinya. Keesokan paginya Tu Bece baru saja turun dan melihat sarapan sudah disiapkan. Elnam bahkan dengan ramah mengkhawatirkannya. Apakah ia sedang demam? Ia melakukan semua ini karena menyesali masalah anak itu. Ia ingin mulai sekarang menebus segalanya untuknya. Tetapi hati Tu Bece sudah dingin, tidak ingin dirayu lagi oleh kata-kata manisnya. Ia hanya ingin membuktikan ketulusannya sehingga ia berjanji akan menyelesaikan masalah ini, mencari tahu siapa dalang di balik kebocoran berita untuk mengembalikan keadilan baginya. Tu Mn Ni berhadapan langsung ingin beradu mulut dengan Tu Bece tetapi malah menerima surat pemecatan. Ia sudah tahu orang di balik berita aborsi itu adalah dia. Tu Mn Ni tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Tu Bece dan hanya bisa berlari merenyek kepada Elnam tetapi ia sudah lama merasa muak dengannya. Kali ini meminjam tangan Tu Bece untuk mengusirnya pergi. Ia bahkan sangat senang sampai ingin menyalakan kembang api untuk merayakannya. Tu Bece mencari dan bertemu TRN Geng Win, paman sepupu Elnam yang pernah ia jebloskan ke penjara. Ia ingin TRN Geng Win bekerja sama dengannya untuk menggulingkan Elnam. Jika berhasil, uang yang ia terima cukup untuk hidup setengah sisa hidupnya. Seorang anak yang tidak tahu dari mana asalnya muncul di depan perusahaan dan menjatuhkan bola ke tempat Elnam. Tetapi ketika ia berbalik, ia tidak melihat bayangan anak itu. Untungnya Deep NH dengan cepat menarik Ceris bersembunyi, jika tidak, hampir saja Elnam menemukan identitas Ceris yang sebenarnya. Anak ini sungguh nakal, berani berbohong kepada gurunya dan menyelinap kembali ke negara ini membuat Tu Bece ketakutan setengah mati. Elnam tidak sengaja mendengar Tu Bece berbicara di telepon dengan seseorang dan terus-menerus menyuruh pihak lain bersikap baik, membuat rasa cemburu di hatinya bangkit dan segera menyuruh Van Pham untuk menyelidiki jadwalnya. Elnam terus gelisah hingga Van Pham melaporkan jadwal Tu Bece yang baru saja ia selidiki. Barulah ia merasa tenang. Tetapi mengapa Tu Bece malam ini pergi ke bar? Apakah wanita ini berencana untuk berselingkuh darinya lagi? Elnam tanpa basa-basi langsung meninggalkan semua pekerjaan dan bersiap pergi ke bar, tetapi ia kesini untuk bersosialisasi, bukan karena cemburu lalu datang mencarinya. Di sisi ini Tu Bece sedang membicarakan kerjasama dengan TRN Geng Win. Ia mengajukan permintaan harus mendapat 5% dari bagian saham jika berhasil menjatuhkan Elnam. Tentu saja Tu Bece akan setuju, selama bisa membalas dendam dengan sukses, ia hanya akan mendapat banyak keuntungan, tidak ada ruginya. Kepada orangnya sendiri ia
ia selalu bersikap lembut seperti itu. Saat keduanya sedang berbicara, ia menerima telepon dari Deep NH. L6 dan Van Pham sudah sampai di sini. Tu Bece harus cepat memikirkan cara untuk melarikan diri. Tu Bece baru saja membuka pintu dan berjalan keluar sudah menabrak L6. Ia ingin melihat siapa orang yang minum bersamanya, tetapi ia sengaja berpura-pura mabuk dan jatuh ke pelukannya untuk menghentikannya. Pada saat yang sama TRNG Nguyen juga menerima panggilan bahaya dan segera keluar. Tu Bece melihatnya dan langsung mencium L6 untuk mengalihkan perhatiannya. Baru saja selesai menyelesaikan masalah, ia sudah mendorongnya dan ingin cepat pergi, tetapi L6 mana mungkin membiarkannya lolos. Gadis ini sangat suka menggodanya lalu melarikan diri sendirian, tetapi hari ini jangan harap. L6 mendorong Tu Bece ke dinding lalu menunduk dan menciumnya. Keduanya terus beradu kasih di sana membuat Van Pham dan Deep NH merinding. Tiba-tiba terdengar suara pertengkaran dari kamar sebelah. Seseorang yang mabuk melemparkan sebotol bir ke arah mereka. Tu Bece secara naluriah berbalik dan menangkisnya untuk L6. Ia pun terluka di bahu. L6 merasa sangat bersalah melihat ia terluka karena menyelamatkannya, dan dengan ramah merawatnya, menyuruhnya minum obat tepat waktu, dan secara pribadi membalut lukanya. Ceris melihat teman-teman sekolahnya semua punya ayah yang bermain sepak bola bersama. Hanya dia sendiri yang tidak punya ayah. Anak itu merasa sangat sedih. Ia berlari merengek kepada pengasuh, ingin ia membawanya menemui ayah, tetapi hal ini benar-benar harus dirahasiakan dari paman. Pengasuh awalnya tidak setuju, tetapi tangisan Ceris yang bertubi-tubi membuatnya tidak bisa menahan diri dan mengabulkan permintaan anak itu. Ceris mendatangi rumah L6, begitu bertemu ia langsung memanggil ayah membuat L6 geli sekaligus tidak mengerti apa yang terjadi. Anak itu mengeluarkan robot superhero dan berkata ini adalah hadiah yang ia berikan padanya saat ia berumur 4 tahun. Lalu mengeluarkan robot lain yang lebih besar dan berkata ia membelinya untuknya dengan uang tabungannya. L6 ini menjelaskan bahwa ia bukan ayahnya, tetapi Ceris bersikeras mengatakan ia adalah ayahnya, ingin ia bermain superhero dengannya. Keduanya tarik-menarik sejenak, L6 terpeleset dan menjatuhkan robot superhero membuat Ceris sedih dan menangis keras. Malam itu Ceris sedih sampai tidak mau makan. Tu Bece khawatir dan bergegas pulang baru tahu bahwa hari ini putranya pergi menemui L6. Semua ini salahnya, tidak membiarkan putranya mendapatkan kasih sayang dari seorang ayah. Setelah menidurkan Ceris, Tu Bece kembali teringat kejadian 7 tahun lalu. Saat itu setelah L6 memaksanya pergi ke Italia, ia baru tahu bahwa ia hamil tetapi bayinya lemah dan mungkin tidak bisa dipertahankan. Ia segera meneleponnya, ingin ia menjemputnya kembali ke rumah, tetapi yang mengangkat telepon adalah Elvini. Ia mengatakan L6 tidak menginginkan bayi itu, sebaiknya jangan melahirkan anak itu. Kata-kata ini membuat Tu Bece terkejut hingga pingsan. Untungnya Deep NH yang berada di sampingnya menyadarinya sehingga dapat menyelamatkan ibu dan anak itu. Karena masalah ini jugalah ia tidak ingin membiarkan L6 mengakui Ceris. L6 menunggu hingga tengah malam dan tidak melihat Tu Bece kembali. Ia mondar-mandir mencari, bahkan saking khawatirnya sampai menelepon dan menyuruhnya segera kembali. Melihat Tu Bece pulang dalam keadaan mabuk, ia merasa marah dan ingin memarahinya. Tu Bece melihat pria di depannya yang sangat mirip dengan putranya, hingga ia tertawa terbahak-bahak. L6 melihatnya dan tidak tahan untuk menunduk dan menciumnya. Keduanya terus beradu kasih hingga pagi. L6 terbangun dan melihat wanita di sampingnya. Ia tersenyum puas, tetapi ia berkata tidak ingin bertanggung jawab padanya, membuat L6 yang sangat marah langsung pergi. Setelah L6 keluar, Tu Bece baru kembali tenang. Tu Bece, meskipun bertahun-tahun telah berlalu, ia tetap bodoh dan kalah di tangan pria ini. Tu Bece membawa kotak P3K dan menggunakan kata-kata manis untuk membujuk L6 membalut lukanya. Baru mengucapkan 2 patah kata ia sudah luluh dan setuju. Saat berhasil membujuk L6 keluar, Tu Bece segera mengambil kunci kamarnya yang ada di atas meja dan menyimpannya. Tu Bece membuka brankas dan melihat kontrak hipotek atas nama Detanlan dan L6. Saat ia hendak membacanya L6 tepat waktu kembali, Tu Bece harus mengembalikan ke tempat semula. Untuk menghindari L6 mengetahuinya, ia bahkan harus menggunakan tubuhnya untuk merayu L6 untuk mengalihkan perhatiannya. Memang benar pahlawan tidak bisa melewati godaan wanita cantik, hanya dengan satu ciuman Tu Bece sudah bisa membuat L6 enggan meninggalkannya. Kemarin Tu Bece melihat kontrak itu, jelas melihat Detanlan menandatangani surat hipotek untuk L6, tetapi di rekening Detanlan sama sekali tidak menerima uang ini. Sangat mungkin barang hipotek itu adalah brokat Fei Xiang yang sedang ia cari. Dalam waktu dekat perusahaan akan memiliki mitra mode besar. Tu Bece menggunakan hal ini untuk berbicara tentang masalah pengerjaan kain dengan L6. Ia juga memberitahu bahwa ia sangat bersemangat dengan masalah ini dan sedang berusaha keras mencari pabrik kain. Hal ini semakin membuat Tu Bece bingung.
Jika sudah mendapatkan brokat face yang, mengapa ia masih membuang waktu dengan sia-sia? Pasti brokat face yang telah direkayasa oleh orang lain ketika Detanlan mengalami masalah. Ia harus mencari segala cara untuk memancing orang ini keluar. Van Pham menemani L6 ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Sejak kecelakaan 7 tahun lalu, L6 mengalami cedera otak yang meninggalkan gumpalan darah. Komplikasinya adalah ia melupakan semua ingatan waktu sebelumnya. Hal ini sudah ia rahasiakan selama bertahun-tahun. Jika sampai terbongkar, pasti ada orang yang akan mengambil kesempatan untuk merebut saham. Van Pham baru saja keluar sudah bertemu Tu Bece yang juga berada di rumah sakit. Agar tidak ketahuan olehnya bahwa ia datang menjenguk Detanlan, ia hanya bisa membuat alasan datang untuk pemeriksaan kesehatan. Bukankah bos mereka yang membuatnya tertekan hingga kelelahan? Van Pham melaporkan hal ini kepada L6, ia langsung mengubah ekspresi wajahnya. Di dalam hatinya juga mulai ada perhitungan lain. Tu Bece baru saja selesai mandi sudah melihat L6 diam-diam menata sesuatu di kamarnya. Ternyata ia ingin membantunya menambahkan minyak esensial untuk relaksasi, tetapi karena malu, ia mengatakan itu adalah hadiah dari mitra. Sayang jika dibuang, jadi ia taruh saja di tempatnya. Tingkah L6 hari ini aneh membuat Tu Bece tidak mengerti apa yang terjadi. Ia bahkan tiba-tiba memberinya kartu hitam. Ia menyuruhnya untuk berbelanja dengan bebas tanpa perlu merasa tertekan. Bahkan jika dunia runtuh, masih ada suami seperti dirinya di belakang. L6 hari ini tidak tahu sudah salah makan obat apa membuat Tu Bece mendengar kata-kata manis ini hingga seluruh tubuhnya terasa manis. Tu Bece baru saja selesai bertemu mitra dan langsung bertemu Chen Ham yang sedang menunggunya di depan pintu. Ia searah jadi ingin mengantarnya pulang. Dua orang kini bisa dibilang berteman. Bagaimanapun Tu Bece pernah berutang budi padanya. Tu Bece baru saja turun dari mobil. Chen Ham baru menyadari ia lupa membawa ponselnya sehingga ia cepat-cepat mengejarnya. Sesampainya di sana ia baru melihat Tu Bece sedang memeluk seorang anak kecil. Anak itu bahkan memanggilnya ibu. Chen Ham sempat terkejut tetapi dengan cepat kembali tenang. Ia tahu ia ingin menyembunyikan hal ini sehingga ia mengaku dirinya orang yang pelupa. Pada dasarnya tidak bisa mengingat apa yang terjadi hari ini. Chris sudah menunggu sepanjang sore di depan pintu perusahaan, akhirnya melihat L6 keluar. Anak itu langsung berlari ke depan L6, berbicara dengan nada orang dewasa, menyuruhnya merawat istrinya dengan baik jika tidak akan direbut orang lain. Meskipun L6 memperlakukan anak itu dengan tidak baik, Chris adalah orang dewasa yang murah hati dan tidak mempermasalahkannya. Bagaimanapun juga, ia belum berniat mengganti ayah. L6 melihat anak itu dan menghela napas. Anak siapa ini? Mengapa terus saja sembarangan mengaku ayah? Anak itu pergi. Tu Bece dan Deep NH juga kebetulan melihatnya, lalu membawa Chris pergi. Tu Bece berkata Chris adalah putra dari kakak perempuan Deep NH. Sejak kecil anak itu sudah ditinggalkan ayahnya. Sambil melihat L6, ia menggertakkan gigi dan memaki ayah Chris. L6 tiba-tiba mendapat makian tanpa tahu sepanjang hari ini Tu Bece makan apa lagi. Tu Bece dan L6 baru saja keluar rumah sudah mendapat berita mengejutkan. Tu MN malah mengadakan konferensi pers sendiri, menuduh Lu Huan menggertaknya. Ia mengizinkan L6 mengganggunya dan kakak perempuannya yang baru kembali ke negara ini menindasnya dan memaksanya untuk membatalkan kontrak. Situasi mendesak, Tu Bece langsung memerintahkan L6 untuk naik mobilnya. Keduanya harus segera pergi ke sana menyelesaikan masalah ini. Tu Bece sedang mengemudi, tiba-tiba muncul mobil lain di depan. Ia menginjak rem baru menyadari rem mobil telah rusak. Saat itu L6 membanting setir ke pinggir jalan lalu melepas sabuk pengaman dan menghalangi di depannya untuk melindungi keselamatannya. L6 yang terluka parah dibawa ke ruang gawat darurat. Tu Bece di luar sangat khawatir sampai tidak bisa tenang. Dokter mengumumkan bahwa L6 karena pernah menjalani operasi otak 7 tahun lalu, cedera ini telah memperburuk kondisinya. Tu Bece saat ini baru terkejut tidak tahu apa yang telah terjadi. Van Pham tahu tidak bisa menyembunyikannya lagi dan mengakui kebenaran. Tahun itu setelah ia pergi ke Italia, L6 mengalami kecelakaan dan koma selama 5 tahun. Hal ini tidak boleh bocor keluar jadi harus dirahasiakan. Itu juga alasan mengapa ia tidak ingat siapa dirinya. Tu Bece saat ini baru menyadari semuanya. Ternyata tahun itu ia tidak peduli padanya karena sedang mengalami masalah. Selama 7 tahun ia tidak menghubunginya karena tidak ingat siapa dirinya. Tu Bece melihat L6 terbaring tak bergerak di ranjang rumah sakit dan sangat sedih. Ia harus cepat sadar dan memberitahu apa yang terjadi. Apakah ia orang yang mencelakai Detanlan? Jika kebenaran terungkap, keduanya mungkin bisa bersatu kembali. Masalah L6 mengalami kecelakaan dan tidak sadarkan diri tidak boleh diungkapkan keluar. Semua orang hanya mengumumkan bahwa ia telah pergi ke luar negeri untuk menyelesaikan pekerjaan.
urusan di perusahaan saat ini akan diurus oleh Tu Bece. Para pemegang saham tua di perusahaan tidak menerima ia menggantikannya, mereka hanya ingin mengambil kesempatan L6 tidak ada di sini untuk merebut kekuasaan. Tetapi Tu Bece bukanlah wanita lemah, ia adalah istri sah dari Direktur Utama Huan CHN. Selama ada ia di sini, semuanya pasti bukan giliran mereka untuk ikut campur. Chris menguping bahwa L6 sedang dalam masalah sehingga ia bersekongkol dengan pengasuh untuk membawanya ke rumah sakit. Melihat ayah yang menyebalkan terbaring di ranjang, anak itu dengan cepat memanjat dan mencium L6. Ayah harus cepat sadar baru bisa cepat bermain bersama kami berdua. Tu Bece curiga rem mobilnya tiba-tiba rusak, pasti ada yang berulah. Ia melihat kamera di kompleks perumahan dan menemukan pagi itu ada orang yang menyentuh mobilnya, dan kebetulan menemukan Chris juga ada di sana. Anak itu mencoret-coret mobil L6 sebagai balas dendam lalu memfotonya. Dari sudut ini pasti bisa memotret wajah pelakunya. Tu Bece kembali memeriksa ponsel Chris dan menemukan anak itu telah memotret wajah pria itu. Dengan bukti ini akan cepat diselidiki siapa sebenarnya dalang di balik masalah ini. Chris melihat L6 terbaring di rumah sakit, ibunya semakin lelah dan khawatir. Anak itu ingin menjadi tulang punggung keluarga membantu orang tuanya. Ia lalu mencari di internet dan menemukan kontes modal anak dari keluarga C, lalu meminta pengasuh diam-diam membawanya untuk mendaftar. Hasilnya adalah Chris karena terlalu banyak bicara jadi tidak lolos. Anak itu pulang dengan sedih dan bertemu Chen Ham. Dari pertemuan sebelumnya, keduanya bisa dibilang sudah saling mengenal. Melihat anak itu sedih, ia menggunakan pengaruhnya untuk menandatangani kontrak agar Chris menjadi model anak. Tu Bece sedang merawat L6, lalu Elvini datang. Ia mendapat informasi dari Van Pham baru tahu L6 mengalami masalah. Saat ini hanya ada mereka berdua. Tu Bece terus terang menanyakan Elvini tentang masalah tahun itu. Ia pun mengakui sengaja mengucapkan kata-kata menyakitkan itu untuk memisahkan ia dan L6. Selama ini di mata L6 hanya ada Elvini, tetapi sejak Tu Bece muncul, ia merebut posisi itu membuat Elvini menyimpan kebencian. Ia hanya ingin satu-satunya orang yang muncul di samping L6 adalah dirinya. Tu MNI kembali mengadakan konferensi pers terus menuduh L6 melecehkannya, tetapi ketika ditanya bukti, ia terdiam 1000 bahasa. Tu Bece melihat itu lalu maju membantu, memutar rekaman video saat ia memasukkan obat ke dalam botol air ingin membius L6 tetapi sudah ketahuan olehnya. Saat ini media baru terkejut dan berbalik menyerang Tu MNI. Tu Bece juga merilis bukti ia menyuruh orang berbuat ulah pada rem mobilnya. Kejahatan ini telah menjadi kejahatan percobaan pembunuhan. Akibatnya polisi datang menangkap Tu MNI untuk dihukum. Tu Bece menyelesaikan semuanya lalu kembali merawat L6 tetapi tak disangka nenek sudah tiba di sini. Awalnya ia sudah berpesan kepada Van Pham untuk tidak membocorkannya, tetapi mungkin Elvini sengaja memberitahu nenek. Nenek L melihatnya langsung merasa muak. Tahun itu L6 mengalami masalah, ia malah pergi tanpa kabar selama 7 tahun. Di mata nenek ia tidak pernah mau menerimanya menjadi cucu menantunya lagi. Nenek bersikeras mengusir Tu Bece keluar dari kamar. Tepat saat ini L6 sadar ia hanya memanggil nama Tu Bece, tidak ingin ia meninggalkannya. Sejak Lunan sadar, mengetahui semua yang telah dilakukan Su Bei selama ini membuatnya bangga. Seorang wanita seperti itu berani berdiri di hadapan para pemegang saham yang ganas tanpa rasa takut, dan juga membereskan Su Menni dengan begitu rapi. Memang benar-benar wanita yang cakap. Lunan saat ini begitu bangga sampai hidungnya kembang kempis. Dia harus melihat dulu ini wanita siapa. Tetapi dia sudah sadar beberapa hari dan Su Bei masih belum datang menjenguk. Lunan pun meminta Yun Fen meneleponnya, mengatakan dia ingin Su Bei datang ke rumah sakit karena ada sedikit urusan perusahaan yang perlu dibagikan. Su Bei segera menolak, dia tidak punya waktu untuk datang ke tempat mereka saat ini. Lunan pun melanjutkan jurus kedua, memberi isyarat kepada Yun Fen untuk mengatakan bahwa dia tiba-tiba sakit kepala. Lalu berakting adegan kambuh yang dramatis di aula rumah sakit, hingga para perawat nyaris mendorongnya ke ruang gawat darurat. Su Bei melihat tingkahnya yang seperti itu pun terpaksa setuju untuk datang ke rumah sakit. Melihat kedatangannya, Lunan yang terbaring di ranjang pura-pura seolah hampir mati, hanya menunggu dia mendekat lalu segera memeluknya. Menempel pada Su Bei seperti lem super. Benar-benar pria yang sedang jatuh cinta, tidak ada bedanya dengan anak kecil yang manja. Chris, orang yang paling dewasa di rumah sekarang telah menjadi tiang utama, sendirian pergi menjadi model foto anak untuk mencari sedikit uang untuk BC-BC dan Nam-Nam. Anak laki-laki itu mendapatkan uang pertamanya lalu segera datang ke rumah sakit ingin memberikannya kepada Lunan. Melihat ayahnya yang konyol masih terbaring di ranjang belum sadar membuat Chris merasa sedih, lalu ingin menyentuh wajahnya tetapi segera ditangkap tangannya oleh Lunan. Chris akhirnya menunggu Lunan sadar, ingin mengajaknya bermain bola, juga menggendongnya tinggi-tinggi tetapi Lunan langsung menunjukkan ekspresi jijik. Dia tidak tahu melakukan hal-hal seperti itu, satu-satunya hal yang dia kuasai hanyalah mencari uang saja. Saat keduanya sedang bertengkar sengit, Su Bei dan Ye Ting telah tiba. Lunan pun memasang wajah memelas memohon padanya untuk pulang bersama.
bersamanya. Begitu keduanya masuk pintu sudah melihat Nenek dan Fei Er menunggu. Begitu melihat Su Bei, Nenek langsung marah menyuruh pelayan membereskan semua barangnya dan membuangnya keluar. Untuk meredakan situasi, Lunan hanya bisa menarik Nenek keluar, berpura-pura dirinya sedang bermesraan dengan Su Bei untuk merayunya membantu perusahaan menandatangani kontrak. Tetapi Nenek makin tua makin berharga, dia baru melihat sudah tahu cucunya yang tidak ada harapan ini sudah tergila-gila pada wanita itu sampai tidak lagi waras. Lunan merayu Nenek lalu berkata akan segera bercerai, tidak membutuhkan dia lagi, dia akan pergi bernegosiasi pekerjaan sendiri. Ketika berdiri dia juga tidak lupa berpura-pura pusing membuat Nenek karena khawatir pada cucunya terpaksa menerima Su Bei. Sejak memiliki cinta, Lunan dimanapun duduk selalu melamunkan istrinya Su Bei. Begitu melihat dia kedua matanya langsung bersinar sambil menepuk-nepuk tempat di samping ingin dia duduk di sebelahnya. Nyonya, keluarlah, malam ini saya masih ada hal lain, tidak sempat membicarakan hal ini dengannya. Malam itu Su Bei dan Guyan janji bertemu untuk makan malam, terakhir kali dia sudah berjanji akan membalas kebaikannya dengan makan malam. Saat keduanya sedang berbincang, lampu bohlam Lunan entah dari mana muncul, bahkan duduk di sebelah Su Bei menyela pembicaraan yang sedang mereka bahas. Guyan ingin memotongkan sepotong daging untuk Su Bei tetapi juga dengan cepat direbut oleh Lunan lalu langsung dimasukkan ke mulut. Pertemuan hari ini dianggap sia-sia karena apapun yang dilakukan Lunan selalu di samping menyela menegaskan kedaulatan dirinya adalah suami Su Bei. Su Bei sampai di rumah sudah melihat Lunan meringkuk di sofa merajuk. Dia harus maju mengucapkan kata-kata manis berjanji tidak akan bertemu pria lain sendirian, baru dia tidak bicara lagi. Tetapi bukan hanya minta maaf kosong seperti itu, Lunan bahkan harus mendorongnya ke bawah menciumnya habis-habisan. Mengingat adegan malam tadi membuat Lunan tidak bisa menahan diri tersenyum sendiri. Yun Fen sudah terlalu terbiasa dengan pemandangan ini. 7 tahun lalu ketika dia dan Su Bei masih mesra, dia harus selalu menyaksikan kemesraan mereka. Yun Fen menunjukkan pada Lunan lagi klip film mereka berdua menikah tahun itu. Semakin ditonton dia semakin merasa bahagia. Di kepalanya juga perlahan muncul gambaran-gambaran itu. Tetapi semakin diingat semakin membuat Lunan merasa sakit kepala. Mungkin gambar-gambar ini dapat merangsang ingatannya. Lunan kali ini bertekad untuk mengejar Su Bei sampai dapat, lalu meminta Yun Fen membuatkan rencana untuk mengejar istri tercinta. Jurus pertama yang diajarkan Yun Fen adalah menarik perhatian Su Bei, harus menyiramkan semua air panas ke tubuh agar dia mengira dia sakit. Setelah itu melanjutkan ke langkah berikutnya bermesraan semalaman dengannya. Pagi-pagi Lunan sudah menyiapkan sarapan cinta untuk Su Bei. Saat keduanya sedang menghangatkan hubungan, lampu bohlam lain malah datang sendiri. Ceris memencet bel pintu berkali-kali mengatakan Lunan harus pergi bermain bola dengannya hari ini. Dia sudah janji dengan si kecil gendut untuk bertanding melihat ayah siapa yang lebih kuat. Lunan yang sedang bahagia bersama Su Bei tentu saja tidak mau pergi. Lagi pula apa urusan anak ini dengannya sampai dia harus menuruti permintaannya. Karena tidak bisa bicara baik-baik, anak itu terpaksa menggunakan jurus terakhir. Jika Nam-Nam tidak mau ikut, Ceris akan menempel pada BC-BC seharian. Lihat saja siapa yang lebih rugi. Lunan yang diancam terpaksa harus pergi ke lapangan bola bersama Ceris untuk bertanding. Kedua ayah dan anak itu mengenakan pakaian seragam dengan gagah menantang lawan. Lunan melayangkan tendangan tetapi bola tidak masuk gawang, malah sebaliknya dia jatuh terjungkal membuat Ceris sebagai penggemarnya malu tidak tahu harus bersembunyi di mana. Ceris tidak sudi lagi melihat Lunan, ayah ini sungguh terlalu parah. Bermain bola maupun menjaga bayi tidak bisa dilakukan, tahu begini dia sudah meminta bantuan pamannya. Setidaknya pukulan itu masih membantunya mendapatkan pekerjaan. Lunan mendengar sampai di sini langsung menangkap intinya. Anak kecil Ceris baru sekecil itu sudah keluar mencari uang. Ceris tahu dia keceplosan lalu melotot mengancam Lunan tidak boleh membicarakan hal ini dengan ibunya, kalau tidak pasti tidak akan peduli padanya lagi. Tetapi Ceris sungguh telah meremehkan Lunan, kalimat sebelumnya baru mengancam kalimat berikutnya sudah mengadukan hal ini pada BC-BC, membuatnya dimarahi habis-habisan. Ceris tadinya ingin akrab dengan Lunan tidak disangka malah ditarik ibunya untuk dimarahi. Hal ini adalah salahnya terlebih dahulu, dia pasti harus dengan tulus meminta maaf. Melihat Ceris menangis terseduh-seduh seperti itu, Lunan juga merasa sedikit sakit hati, lalu ingin menarik Su Bei pulang, biar Yeting yang mengurus ini dulu. Tetapi Su Bei mana mungkin meninggalkan putranya lalu menyuruh Lunan pulang lebih dulu. Dia ingin tinggal bersama Ceris. Su Bei tinggal sebentar lalu pulang, baru turun ke pintu sudah melihat Lunan menunggu. Pria ini apa kekurangan dia tidak bisa hidup. Lunan malah cemburu pada Ceris, menyuruhnya jangan dekat-dekat lagi dengan anak itu. Jika mau, mereka berdua segera punya anak sendiri. Su Bei kembali membahas 7 tahun lalu, jika putranya masih hidup saat ini sudah sebesar Ceris. Kata-kata ini begitu diucapkan langsung membungkam Lunan, dia juga tidak punya alasan lagi untuk berbicara dengannya. Hari ini adalah pesta ulang tahun nenek, Lunan menyuruhnya bersiap ke restoran.
Begitu melihat Subei muncul dengan gaun yang sangat memikat, Lunan terdiam karena terpesona tetapi segera kembali tenang, menyuruhnya mengganti pakaian lain. Istrinya yang begitu memikat sama sekali tidak boleh dilihat oleh orang lain. Melihat lemari pakaian Subei sekilas, kalau bukan 2 senti pasti punggung bolong, dia bersikeras memilih langsung pakaian olahraga. Pakaian ini selain nyaman juga tertutup paling cocok. Maka kedua orang itu mengenakan pakaian olahraga untuk menghadiri pesta ulang tahun nenek. Nenek begitu melihat Subei sudah marah, benci tidak bisa mengusirnya keluar dari sini saat itu juga. Tetapi demi menjaga nama baik cucunya terpaksa menahan diri tidak mempedulikannya. Nenek di satu sisi menyalahkan cucunya sungguh lemah, karena wanita ini dia tergila-gila sampai terus membuntutinya. Tidak tahu kapan dia akan mau menikahi orang yang pantas agar dia segera punya cicit. Lu Fei Er di satu sisi pura-pura keceplosan mengatakan Subei pernah menggugurkan kandungan membuat nenek begitu mendengar langsung marah besar. Melihat Subei langsung ingin memukulnya, kenapa dia tega membuat cicitnya tidak bisa lahir. Situasi darurat, Lunan untuk menghentikan nenek langsung terpaksa mengatakan Subei saat ini sedang hamil. Nenek masih begini lagi maka seumur hidup ini tidak akan bisa menggendong cicit. Nenek begitu mendengar langsung mengubah sikap berbalik dengan ramah menanyai kabar Subei. Dia saat ini juga terkejut setengah mati tidak tahu harus berkata apa lagi. Subei keluar menelepon Yeting, barusan Zhang Yuan datang ke sini membawa serta pacarnya bernama Kiao Kiao. Kebetulan sangat mirip dengan nama orang yang menerima uang deposit dari rekening Bibilan, kemungkinan sutra terbang ada di tangan orang ini. Lu Fei Er yang mendengar dari belakang langsung teringat kejadian tahun itu. Ketika dia datang ke rumah Lunan secara kebetulan menemukan pesan Bibilan lalu mendapatkan dokumen Bibi. Orang yang menyimpan sutra terbang sebenarnya adalah Lu Fei Er. Setelah terlanjur memberitahu nenek soal kehamilan Subei, Lunan pun ingin segera mengubah kepalsuan menjadi kenyataan. Membawa anggur ke kamar Subei ingin mereka berdua malam ini memproduksi adik. Subei mendengar perkataan ini darinya langsung merasa tidak nyaman. Masalah Bibilan belum jelas, dia tidak ingin mengulangi kisah 7 tahun lalu mengusirnya keluar kamar. Pagi-pagi Subei sudah menerima surat perjanjian cerai dari Lunan. Dia awalnya berniat marah dan memberinya pelajaran. Siapa sangka Lunan baru membuka kontrak sudah membuatnya tidak bisa berkata-kata. Dia ingin menggunakan perjanjian cerai ini untuk mengungkapkan ketulusannya padanya. Jika mereka berdua bercerai maka seluruh saham Huan Chen akan menjadi miliknya. Ini adalah hal yang paling ingin dia miliki, dia pasti akan mewujudkannya untuknya. Meskipun sudah meminta maaf dengan tulus tetapi Subei masih belum reda marahnya, bahkan tidak mau muncul di perusahaan bersama Lunan. Dia hanya bisa meminta maaf dengan jujur mengajaknya makan siang untuk merayunya, tetapi sayangnya siang ini Gu yang sudah mengajaknya bertemu lebih dulu. Gu yang menggunakan alasan dia berhutang budi padanya ingin dia mentraktir makan untuk mendapat kesempatan bertemu dengannya. Mengenai urusan Chris, dia tidak mengerti mengapa dia masih belum memberitahu Lunan malah membesarkan anak sendirian. Tetapi bagi Subei, Chris adalah alasan dia hidup meskipun 7 tahun lalu dia mengambil risiko baru bisa melahirkan Chris. Tetapi meskipun seberapa sulit pun dia merasa sangat pantas. Melihat mata Subei yang berbinar saat berbicara tentang putranya membuat Guyan sangat iri. Jika dia juga memiliki ibu seperti dia, mungkin seluruh masa kecilnya akan dibesarkan dengan kasih sayang dan kebahagiaan. Mengetahui Subei pergi bersama Guyan lagi membuat Lunan cemburu sampai tidak bisa duduk tenang. Dia tidak mengerti mengapa dia sudah dengan tulus memberikan semua Huan Chen padanya, tetapi Subei tetap tidak tergerak. Yun Fen sungguh tidak bisa berkata apa-apa. Benar-benar bosnya hanya pintar mencari uang, urusan cinta dianggap bodoh. Setelah tercerahkan oleh Yun Fen, Lunan langsung tahu harus mengubah taktik mengejar. Mulai dari Chris, orang yang paling dia sayangi, lalu meminta Yun Fen bersiap-siap untuk membeli mainan guna menyuap anak itu. Sedangkan dia sekarang harus segera mencari Subei untuk kembali. Baru turun ke lobi perusahaan sudah bertemu Guyan dan Subei. Di siang bolong keduanya akrab seperti itu membuat Lunan benci, tidak bisa langsung melesat. Dia di depan Gu yang memeluknya ke dalam dada menegaskan kedaulatan. Saat ini Lu Fei Er entah dari mana datang malah membahas soal Subei hamil. Lunan pun memanfaatkan kesempatan ini untuk menyombongkan diri pada Guyan. Istriku sekarang sudah hamil, jangan harap kau bisa menyentuhnya. Lunan sepanjang jalan menyeretnya kembali ke kantor ingin menginterogasinya. Bagaimana bisa wanita bersuami ini sepanjang hari pergi bertemu pria lain? Melihat tingkah cemburunya membuat Subei tidak tahan lalu tertawa. Dia pun melihatnya lalu menerkamnya menciumnya dengan rakus sebagai balas dendam. Malam itu Lunan dan Subei pergi bertemu Gushi membicarakan urusan bisnis. Dia menghargai dia baru mau datang ke sini tetapi tampaknya pihak lawan tidak tahu diri malah membuat mereka menunggu begitu lama. Saat keduanya hendak pulang Gu Chengze masuk, sepanjang pembicaraan dia terus melontarkan sindiran membuat Lunan marah ingin memukulnya. Kedua orang itu pun bertengkar.
Su Bei takut terjadi sesuatu padanya lalu ingin menghentikannya, siapa sangka malah terdorong membuatnya keseleo. Pemandangan ini baru membuat Lunan kembali tenang, dengan cepat menggendong istri tercinta pulang. Yun Fan mengikuti perintah bos berusaha membawa mainan ke rumah Yeting untuk membujuk Chris. Saat pergi ke toilet dia malah tidak sengaja menemukan papan yang ada foto Yu Qinglan dan Lunan. Yun Fan yang curiga pun menyuruh orang untuk menyelidiki Su Bei. Dikhawatirkan kali ini dia kembali pasti membawa tujuan lain. Lunan membawa Su Bei pulang dengan sedih memijat kakinya. Mengingat saat Gu yang begitu peduli padanya membuatnya kembali cemburu lalu menciumnya bertubi-tubi sebagai pelampiasan amarah. Saat keduanya sedang bermesraan Nenek dan Lu Fei Er datang tiba-tiba. Melihat cucu laki-laki bersikap kasar pada menantu yang sedang hamil, khawatir cicitnya terjadi sesuatu, Nenek pun segera melerai, ingin pindah ke sini untuk tinggal bersama keduanya. Lu Fei Er naik ke rumah mengambil barang untuk Su Bei malah menyelinap masuk ke kamar Lunan. Dia membawa sutra terbang untuk diletakkan di laci dalam kamar pria itu, tujuannya adalah agar Su Bei segera menemukannya. Dia tampaknya sangat memperhatikan Su Bei, bahkan menandatangani kontrak model eksklusif dengan model Liu Tianying yang dia latih. Malam ini pertunjukan akan berlangsung, Su Bei khawatir terjadi sesuatu lalu mengatur untuk datang menghadiri dan juga berpesan pada Yeting harus memastikan semua beres di belakang panggung. Liu Tianying mengenakan setelan rancangan eksklusif bersiap naik ke panggung. Segala sesuatunya diatur dengan mulus oleh Yeting, tetapi di menit terakhir keduanya tersandung jatuh. Kedua setelan juga sobek sebagian. Perancang busana melihat jerih payahnya hancur pun marah ingin Liu Tianying ganti rugi, tetapi urusan mendesak saat ini adalah harus diatasi untuk menyelesaikan pertunjukan. Su Bei menerima kabar lalu cepat-cepat datang ke tempat melihat situasi. Baru melihat robekannya dia sudah tahu ini ada orang yang sengaja melakukannya. Untuk menyelamatkan situasi dia pun terpaksa memperbaiki setelan itu sendiri. Hasilnya adalah perubahan gaya ini malah meninggalkan kesan membuat pertunjukan lebih sukses dari yang diharapkan. Lu Fei Er diperintah Nenek untuk mengikuti mengawasi Su Bei. Dia awalnya ingin mencelakai Su Bei lalu pura-pura tersandung untuk mendorong rapakaian ke arahnya, tetapi Gu Yan yang berdiri di dekatnya dengan sigap menahannya. Menggunakan alasan mempengaruhi bayi dalam kandungan dia pun menyeret Su Bei ke rumah sakit untuk diperiksa. Nenek yang khawatir menanyakan situasi ke dokter baru tahu Su Bei benar-benar tidak hamil, adalah cucu kesayangannya yang mengarang semua cerita untuk membohonginya. Nenek marah sampai penyakit lamanya kambuh pingsan di tempat. Lunan tahu hal ini pasti ada hubungannya dengan Lu Fei Er, lalu memperingatkannya dalam waktu dekat secara sukarela mengatakan ingin ke luar negeri, menghilang dari pandangannya. Kalau tidak jangan harap dirinya bisa terus menyandang nama keluarga Lu. Terungkapnya kehamilan palsu Su Bei membuat Nenek marah. Hubungan Nenek dan menantu kembali memburuk membuat Lunan sangat pusing. Dia tidak ingin membuat Nenek sedih tetapi juga tidak mau kehilangan Su Bei. Hal pertama yang perlu dia lakukan adalah mengikatnya di samping lalu memikirkan langkah selanjutnya. Kali ini dia harus mempersiapkan untuk melamarnya lagi. Su Bei bersiap keluar untuk siaran langsung tetapi menerima telepon dari Lu Fei Er. Dia mengatakan Nenek ingin melihat foto masa kecil Lunan, menyuruhnya segera menyuruh orang membawanya ke rumah sakit. Su Bei mencari di kamar Lunan lalu tanpa sengaja melihat desain sutra terbang, mencari selama ini ternyata ada di tempat Lunan. Dia benar-benar diam-diam menyembunyikan hal ini darinya. Su Bei menerima kabar Bibilan di rumah sakit mendadak kembali kritis. Bibi adalah satu-satunya kerabatnya. Su Bei tidak ingin Bibilan terjadi sesuatu. Saat ini Yeting kembali menerima rekaman suara Zhang Yuan sedang berbicara dengan Yun Fan. Di hati Su Bei semakin yakin Lunan adalah orang di balik layar yang mencelakai pabrik Bibilan di masa lalu. Dalam siaran langsung, ketika ditanya tentang pernikahannya dengan Lunan, Su Bei dengan wajah tanpa ekspresi berkata pernikahan mereka berdua sebentar lagi akan berakhir. Kali ini dia kembali adalah untuk melaksanakan perceraian. Namun belum selesai bicara, listrik tiba-tiba padam membuat siaran langsung terhenti. Hal ini sengaja dilakukan oleh Yeting agar Su Bei tenang berpikir ulang tidak melakukan hal bodoh. Yeting sudah menyelidiki orang yang membakar pabrik jahit Bibilan tahun itu adalah asisten Gu Chengze. Mungkin mereka telah salah paham pada Lunan. Mengingat dia, Su Bei baru teringat janji malam ini, lalu segera lari ke restoran. Melihat seluruh ruangan dihias romantis, namun pria yang duduk di sana seperti kehilangan jiwa, Su Bei tahu Lunan sudah mengetahui segalanya. Dia hari ini sudah dengan tulus mempersiapkan segalanya untuk melamarnya, tetapi kenyataan malah memberinya pukulan yang menyakitkan. Yun Fan telah menyelidiki tujuan dia kembali mendekatinya hanya untuk balas dendam.
Lagi-lagi mereka salah paham. Pertikaian dengan istrinya membuat bos Lu tampak seperti serigala yang mengusir karyawan satu persatu dari ruangan. Yun Fan melihat kantor yang berantakan dan tahu bahwa bosnya tidak bisa tenang saat itu. Dia telah menyelidiki bahwa uang yang didepositkan Lunan untuk Yu Qinglan tahun itu telah ditransfer ke pacar Zhang Yuan. Semua ini terkait dengan Zhang Yuan dan keluarga Gu. Sangat mungkin kesalahpahaman antara Su Bei dan Lunan sengaja disebabkan oleh seseorang. Lunan saat itu baru menjadi tenang dan meminta Yun Fan untuk menyelidiki masalah ini secara menyeluruh. Melihat Su Bei murung sepanjang hari, Ye Ting tidak tahan dan ingin menangkap Zhang Yuan untuk mengklarifikasi semuanya. Benar-benar sehati, dia dan Yun Fan bekerja sama untuk menangkap Zhang Yuan, memaksanya mengungkapkan kebenaran. Semua ini dipaksa oleh Gu Chengse agar dia melakukannya untuk menciptakan kesalahpahaman antara Su Bei dan Lunan. Yun Fan memberi Su Bei sebuah USB. Ini adalah sesuatu yang ingin Lunan tunjukkan padanya hari itu. Jika dia benar-benar mencintainya, dia harus memikirkan baik-baik tujuan selanjutnya. Video itu adalah ungkapan cinta Lunan. Dia mengungkapkan perasaannya dengan setulus hati padanya. Meskipun dia tidak ingat kejadian 7 tahun lalu, saat ini dia jatuh cinta padanya lagi. Maukah kau bersamaku melanjutkan sisa hidupmu? Setelah menonton video itu, Su Bei menangis karena sakit hati. Betapa besar dia telah menyakiti seseorang yang sangat mencintainya. Perusahaan Dharma mengadakan pertemuan 3 pihak. Ami ingin Huan Chuang dan Gus Hi bersaing secara adil untuk memenangkan kesempatan kerja sama kali ini dengan mereka. Su Bei sebenarnya teman Ami, tetapi demi keuntungan dia juga tidak bisa berbelas kasih. Su Bei tidak tahu tentang kejadian hari ini dan ingin meminta maaf kepada Lunan, tetapi begitu dia melihatnya, dia tidak ingin berbicara. Su Bei sangat ingin membantu Huan Chuang menang, tetapi desain perusahaan mereka memang terlalu sederhana, tidak bisa bersaing dengan Gus Hi. Dia membawa masalah ini untuk didiskusikan dengan Lunan, memintanya mengubah rencana. Namun ketulusannya dibalas dengan penolakan Lunan, dia masih tidak percaya dia akan benar-benar membantunya. Bagaimanapun, tujuan dia kembali adalah untuk menjatuhkannya, dia tidak mau percaya perkataan apapun darinya lagi. Hasilnya benar-benar seperti yang dikatakan Su Bei. Di babak pertama Huan Chuang kalah di tangan Gus Hi. Dalam rapat hari itu, Gu Chengse dengan sombong menunjukkan wajahnya di depan Lunan, tetapi Su Bei tidak mudah menyerah begitu saja. Mereka menang kali ini, tetapi dia pasti akan membiarkan Gus Hi kalah total di tangan Huan Chuang. Malam itu Su Bei secara pribadi menunggu di depan rumah Lunan, dia ingin mendiskusikan rencana selanjutnya dengannya. Su Bei ingin muncul kembali sebagai desainer utama untuk membantu Huan Chuang menang. Lunan merasa ini konyol, bahkan desainer profesional pun tidak bisa melakukannya, apalagi dia. Mungkinkah dia memanfaatkan ini untuk membuat rencana lain? Saat ini Su Bei sudah tahu kebenarannya, dia ingin menebusnya dengan membantu Huan Chuang menang. Agar dia menyetujui hal ini, dia menawarkan kontrak. Jika gagal, dia akan meninggalkan Huan Chuang, menyetujui perceraian, pergi tanpa apa-apa, dan tidak akan pernah muncul di depannya lagi. Setelah mendapat persetujuan Lunan, Su Bei mulai bertindak. Siang malam bekerja dengan tim desain Huan Chuang, akhirnya memenangkan babak kedua. Hanya tersisa 1 babak penentuan lagi mereka bisa memenangkan kontrak kerjasama dengan Dharma. Melihat Su Bei bekerja keras sampai tertidur di meja, Lunan ingin peduli padanya, tetapi ketika dia melihatnya bangun, dia menarik kembali perhatian itu, hanya menyisakan sikap dingin untuk membuat Su Bei kecil hati. Di babak terakhir, Su Bei membantu Huan Chuang meraih kemenangan. Sukacita belum lama datang, di internet heboh lagi kabar Su Bei menjiplak desain orang lain 7 tahun lalu. Ini adalah hal yang tidak ingin dia ingat seumur hidupnya. Namun kali ini dia harus kuat membersihkan fitnah itu sendiri, jika tidak akan melibatkan Huan Chuang dan Lunan. Dewan direksi yang baru mendengar kabar itu ingin Lunan menghukum Su Bei, tetapi dia tidak menolak. Orang baru saja membantu perusahaan memenangkan kontrak besar, baru bertemu sedikit masalah sudah menyuruh seorang wanita menanggung temakan bukanlah cara kerjanya. Lagi pula dia tidak ingin istri tercintanya menderita kerugian apapun, oleh karena itu dia pasti akan maju untuk mengatur masalah ini. Su Bei awalnya ingin meninggalkan Huan Chuang agar masalah ini tidak menyeretnya, tetapi Lunan menjadi sangat marah. Dia telah melindunginya di depan banyak orang, namun sekarang dia menghadapi masalah, dia malah ingin melarikan diri. Baiklah, dia akan mengabulkannya. Melihat surat permintaan pengunduran diri di atas meja membuat Lunan teringat surat cerai 7 tahun lalu yang dia tinggalkan tanpa sepatah kata pun. Wanita ini, baik 7 tahun lalu maupun sekarang, sama saja, menghadapi masalah ingin pergi meninggalkannya sendirian. Lunan mengingat masa lalu membuat penyakit lamanya kambuh lagi, dia sekejap tidak tahan dengan guncangan itu, dan pingsan di tempat. Lunan sekarang tidak peduli lagi pada Su Bei.
Sementara dia sudah menyesal dan ingin memulai kembali bersamanya. Chris melihat ibunya murung sepanjang hari dan memutuskan untuk bertindak sendiri menemui Nanan untuk membantu Bei. Chris menemui Lunan memberitahunya Bei akan pergi berkencan dengan pria lain. Lunan secara lisan mengatakan tidak peduli, tetapi diam-diam membawa seorang gadis ke tempat Bei untuk melihat apa yang dia lakukan. Bei melihat Lunan datang sesuai rencananya dan merasa puas. Dia menggunakan semua kata-kata untuk menyatakan cintanya padanya, tetapi Lunan tidak mengindahkannya. Kali ini dia melakukan itu untuk membalas dendam, untuk membuatnya mengerti betapa tidak nyamannya perasaannya saat itu. Bei kali ini bertekad untuk bertindak sampai akhir tidak menyerah. Dia memanfaatkan saat Lunan keluar untuk menyelinap ke rumahnya dan memasak makanan penuh cinta. Ketika Lunan kembali dan melihatnya, dia langsung marah. Tanpa berkata apa-apa dia menggendongnya keluar dari pintu. Dia sekarang tidak mudah melunak seperti dulu lagi. Bei untuk menyelamatkan situasi meminta bantuan Gu Yan agar dia mendapatkan bukti kejahatan Gu Chengze. Bukti akhirnya sampai ke tangan polisi dan Gu Chengze telah ditangkap untuk diinterogasi. Masalah ini belum selesai, masalah lain sudah datang. Sekelompok orang mendatangi perusahaan Bei membuat keributan. Mereka membawa papan menuntut dia bertanggung jawab, mengatakan Bei adalah pembunuh. Pria yang memimpin menuduh Bei adalah pembunuh putrinya. Melihat wajahnya langsung marah dan menyerang, tetapi Lunan telah muncul tepat waktu menahannya. Dia di depan semua orang menyatakan jika ada yang terus bertindak ketika semuanya belum diselidiki dengan jelas akan segera menuntut orang itu. Menahan serangan untuk Bei telah melukai tangan Lunan. Dia juga karena itu kembali ke sisinya merawatnya. Tahun itu ketika Bei mewakili Huan Chuang berpartisipasi dalam kontes desain, ketika tiba hari pengumuman hasil, perwakilan Gus yaitu Zhao Er memiliki desain yang persis sama dengannya. Panitia meminta kedua belah pihak menyerahkan bukti. Bei yang masih menyimpan draft sejak awal mendesain sangat percaya diri. Namun tak disangka lawan sampai nekat bunuh diri untuk membuktikan ketidakbersalahannya. Sejak saat itu, opini publik berbalik mengarah padanya, membuat Bei terlibat dalam fitnah penjiplakan. Lunan menyuruh orang menyelidiki mereka yang terlibat dalam kejadian tahun itu. Selain Zhao Er dan Bei, ada satu orang lagi yaitu Sun Wenlin. Tahun itu setelah Zhao Er meninggal, Bei juga dituduh menjiplak, jadi tentu saja orang yang tersisa, Sun Wenlin, menjadi juara kontes. Yang aneh adalah setelah itu dia menarik diri dari dunia mode kembali membuka bisnis restoran. Pasti ada sesuatu yang tersembunyi dalam masalah ini yang membuat Sun Wenlin mengambil keputusan seperti itu. Luna mendatangi Sun Wenlin ingin mengetahui kebenaran tahun itu, tetapi dia mengatakan dirinya hanyalah orang luar, tidak tahu apa-apa. Luna menyuruh orang datang ke restorannya untuk makan lalu pura-pura sakit perut agar Sun Wenlin mengerti bagaimana rasanya disalahpahami orang lain. Bei karena sifat pengecutnya harus menanggung rasa sakit itu selama 7 tahun ini. Jika Sun Wenlin masih punya sedikit hati nurani, semoga besok dia bisa berdiri di depan semua orang bersaksi tentang kejadian tahun itu, mengembalikan nama baik Bei. Lunan tahu Bei adalah wanita kuat yang ingin menyelesaikan semuanya sendiri, tetapi saat ini di sampingnya masih ada dia. Dia ingin dia tenang di belakang agar dia bisa membereskan semua rintangan untuknya. Beberapa hari ini sibuk mengurus masalah Bei membuat Lunan kelelahan dan sakit. Bei berada di samping merawatnya. Mereka berdua juga bisa dikatakan telah berbaikan. Chris juga datang tinggal bersama Bei dan Nanan. Lunan melihat boneka superhero yang diberikan Chris kepadanya dan teringat kejadian terakhir kali dia merusaknya, membuat Chris menangis terseduh-seduh. Dia pun merasa dirinya adalah orang jahat, di masa depan pasti akan membalas Chris dengan kasih sayang. Bei melihat kedua ayah dan anak itu seperti itu langsung ingin memberitahu Lunan kebenaran tentang identitas Chris, tetapi dia ragu-ragu. Lunan tahu dia canggung, dia akan menunggu sampai dia siap untuk mengatakan yang sebenarnya tentang segalanya padanya. Hari ini adalah konferensi pers untuk mengumumkan semua masalah Bei di masa lalu. Keduanya menunggu lama tetapi Sun Wenlin tidak muncul. Kali ini sepertinya mereka harus mengurusnya sendiri. Namun tak disangka, saat konferensi pers baru dimulai, pria dari hari sebelumnya dan Sun Wenlin muncul bersamaan. Hari itu adalah ayah Zhao Er. Dia di depan semua orang meminta maaf kepada Bei. Tahun itu putrinya karena ayahnya sakit telah menerima uang dari orang lain untuk menjiplak desain Bei. Belakangan melihat peninggalan putrinya, dia baru tahu dirinya telah salah menyalahkan orang yang tidak bersalah. Dan Sun Wenlin akhirnya berani maju menceritakan semua kejadian tahun itu. Dia mendapatkan draft Zhao Er sebelum menyerahkan karya. Itu adalah karya lain, tetapi entah mengapa ketika menyerahkan karya itu berubah menjadi yang persis sama dengan Bei. Dia tahu semuanya, tetapi tahun itu karena takut terlibat jadi tidak mengatakannya, tetapi saat ini dia pikir dirinya perlu bersaksi, mengembalikan nama baik orang yang tidak bersalah.
Ketidakadilan yang harus ditanggung Subei selama 7 tahun ini akhirnya bisa dibersihkan. Lunan tahu masalah ini pasti ada campur tangan Lu Feier lalu mendatanginya untuk memperingatkannya. Jika kali ini Lu Feier tidak pergi dari sini, dia tidak akan mengingat masa lalu, bersikeras mengusirnya dari keluarga Lu. Dia tidak punya pilihan selain menuruti kata-katanya dan pergi, tetapi setelah itu, dia menyamar sebagai kepribadian lain untuk kembali. Guyan datang ke kantor polisi menjemput Gu Chengse yang baru saja dibebaskan. Dia masih kesal karena yakin penangkapannya diatur oleh Lunan. Kali ini dia pasti akan kembali membalas dendam pada Lunan. Guyan sengaja mengatakan Lunan kini bahagia bertiga sebagai satu keluarga membuat Gu Chengse penasaran tentang Chris. Dia, sesuai cerita Guyan, mendatangi Chris menculik bocah itu, ingin menggunakan si kecil untuk membalas dendam pada Subei dan Lunan. Gu Chengse menelepon Lunan tetapi dia baru mendengar 2 kalimat sudah mengira itu penipuan lalu menutup telepon. Setelah itu terus menerima beberapa panggilan seperti itu, dia langsung marah dan memblokir nomor asing itu. Chris yakin Lunan tidak akan datang menyelamatkannya jadi sangat tenang makan ayam goreng. Siapa suruh Gu Chengse tidak mau mendengar peringatannya. Tidak ada pilihan lain, Gu Chengse segera menelepon Subei. Dia baru mendengar putranya diculik langsung khawatir meminta Lunan cepat-cepat bersamanya pergi ke tempat menyelamatkan Chris. Saat keduanya tiba langsung melihat putranya diikat, Gu Chengse ingin Lunan berlutut menampar wajahnya sendiri, sampai dia puas baru dia akan setuju melepaskan orang. Lunan saat itu baru mengetahui identitas Chris langsung merendahkan diri berlutut seperti yang Gu Chengse katakan untuk menyelamatkan putranya. Gu Chengse awalnya hanya ingin mempermalukan Lunan untuk memuaskan dirinya, tetapi ketika mendengar suara mobil polisi langsung marah ingin menyakiti Chris. Lunan cepat-cepat menerjang ingin menyelamatkan putranya. Gu Chengse mengambil pisau dengan gila-gilaan ingin menyerang, ketika Chris dan Subei hampir dalam bahaya. Guyan cepat-cepat berlari menahan satu tusukan pisau untuk kedua ibu dan anak itu. Setelah Chris diselamatkan kembali ke rumah terus merasa sedih, saat dia diculik dalam bahaya seperti itu Lunan sama sekali tidak peduli, bahkan mematikan telepon tidak mau datang menyelamatkannya. Hatinya benar-benar terluka. Subei tahu putranya sakit hati karena ayahnya tidak peduli, tetapi dia tahu Lunan bersikap seperti itu pada Chris karena tidak tahu apa-apa. Pada akhirnya semua kesalahan adalah darinya. Melihat boneka superhero pemberian Chris di tangannya, Lunan benar-benar tidak menyangka orang yang selama ini dia perlakukan dingin adalah anak kandungnya sendiri. Subei hamil 7 tahun lalu saat pergi ke luar negeri, dia pernah meneleponnya tetapi perkataan Lu Feier membuatnya salah paham padanya. Meskipun saat ini Subei sudah tahu segalanya tetapi masih tidak memberitahunya tentang Chris karena dia takut dia akan merebutnya. Lunan tidak menyalahkannya karena menyembunyikan semuanya, hanya menyalahkan dirinya sendiri karena belum bisa menunjukkan cukup kasih sayang agar dia benar-benar merasa aman dengannya. Keesokan harinya Chris melihat Lunan langsung marah tidak mau melihatnya. Sementara Lunan setelah mengetahui Chris adalah anaknya ingin membalas dengan kasih sayang. Ingin akrab dengan si kecil, apapun yang si kecil inginkan dia turuti. Termasuk soal si kecil tidak mau dia duduk makan bersama. Subei melihat putranya memperlakukan ayahnya seperti itu menjadi sangat tidak senang. Dia tidak pernah mengajarkan Chris bersikap seperti itu kepada orang dewasa. Namun Lunan tetap tidak ambil pusing. Semua adalah kesalahannya lebih dulu. Sekarang Chris ingin bagaimana dia langsung menuruti. Keluarga bertiga sedang menghangatkan kasih sayang tiba-tiba nenek datang. Begitu tahu punya cucu dia buru-buru berlari memeluk Chris dan menciumnya berkali-kali. Melihat anak yang penurut seperti itu dia sangat puas, tidak peduli cucunya ingin berdebat bagaimana dengan Subei. Dia hanya butuh cucu ini. Seluruh perusahaan mendapat kesempatan bos besar sedang senang langsung mengadakan pesta perayaan, tetapi belum lama bermain sudah didatangi bos. Alasannya adalah dia tidak ingin istrinya datang ke tempat yang tidak pantas seperti ini. Seluruh perusahaan yang sedang bersenang-senang tiba-tiba seperti memasuki rapat di luar jam kerja. Lunan juga sangat peduli ingin tahu isi hati karyawannya, tetapi setelah memancing semua orang bicara malah ingin menambah jam kerja membuat semua orang benci, tidak bisa pingsan di tempat. Subei melihat situasinya tampak tegang langsung menarik Lunan kembali, mengembalikan ruang bermain untuk semua orang. Bos mereka benar-benar hanya tahu kasih sayang pada istri tercinta, sementara para karyawan ini tidak ada bedanya dengan mesin. Guyan setelah masalah yang Gu Chengse sebabkan telah ditunjuk menjadi manajer Nona Song, dia akhirnya telah menunggu sampai hari ini. Malam itu Yujia menginap bersama Guyan, masalahnya sudah selesai sekarang saatnya dia bertindak. Pagi berikutnya Yujia segera menemui Subei, ingin dia membantunya mencari pekerjaan yang stabil. Subei percaya pada Yujia karena dia adalah murid bibilan, jadi dengan senang hati berjanji padanya akan membawanya bekerja di Huanchuang. Chris sedang bermain game kecerdasan tetapi diganggu oleh Lunan, sungguh ayah yang tidak berwawasan, anak mana yang suka bermain-mainan kekanak-kanakan seperti itu. Baru selesai berhadapan dengan Lunan,
Chris melihat Subei seperti sudah menjadi orang lain langsung merengek ingin dia mengajaknya pergi ke akuarium. Lunan tentu saja tidak akan melewatkan kesempatan langsung menawarkan diri menjadi sopir menemani mereka berdua. Dari awal sampai akhir Chris tidak memperhatikan Lunan, terus bersama Subei menikmati dunia mereka berdua. Meskipun Chris menunjukkan betapa dia membenci Lunan, Subei tahu jauh di lubuk hati Chris sangat ingin seperti anak kecil lainnya memiliki ayah di sisinya. Subei kemudian mengucapkan kata-kata manis barulah berhasil membujuk Chris membiarkan Lunan ikut bermain bersama mereka. Pemandangan keluarga bertiga yang bahagia ini terlihat oleh Lu Fei Er. Dia sangat benci tidak bisa menggantikan posisi Subei segera. Keluarga bertiga sedang bermain dengan gembira, tiba-tiba Gu yang datang membawa beberapa kantong mainan yang merepotkan. Apalagi Chris kecil malah lebih menyukai Gu yang daripada dia membuat Lunan sangat kesal. Setelah Gu yang selesai berbicara 2 kalimat, dia langsung membuka pintu mengusir tamu. Lunan sangat berterima kasih karena dia menyelamatkan putranya hari sebelumnya, tetapi bagaimanapun juga istri dan anak tetap miliknya. Lunan pasti tidak akan membiarkan dia punya kesempatan kontak intim dengan Subei. Malam itu Lu Fei Er mendatangi Gu yang memberikan Lu Fei Xiang padanya. Dia ingin bekerja sama dengan Gu Yan untuk menghadapi Huan Chuang. Jika sudah tidak bisa mendapatkan Lunan, dia juga bersikeras tidak akan membiarkan seluruh keluarga mereka bahagia sesuai keinginan. Yu Jia sesuai pengaturan Subei langsung datang bekerja di tim desain Huan Chuang. Bersama Subei berpartisipasi dalam proyek kerja sama penting perusahaan dengan grup Dharma. Beberapa hari ini Subei sibuk proyek kerja sama dengan Dharma. Setiap hari pergi pagi pulang larut malam. Membuat Lunan seperti ayah tunggal yang menjaga ratusan anak, bahkan setiap hari harus menunggu istrinya pulang hingga lehernya panjang. Sudah lama Subei tidak menyentuh desain, meskipun keterampilannya masih ada, ia menghadapi masalah sulit dari mitranya. Beberapa hari ini meskipun berusaha keras, ia masih merasa ada yang kurang dari desainnya. Melihat istrinya tertekan dengan pekerjaan, Lunan pun membuat rencana untuk mengajaknya berkencan. Subei mulai tidak mengakui dirinya sendiri, ia merasa dirinya tetap tidak memiliki bakat desain, lebih baik kembali ke rumah dan melanjutkan menjadi istri dan ibu yang baik. Tapi Lunan tahu ini adalah hasratnya. Ia rela menanggung semua pekerjaan lain hanya agar istrinya bisa fokus pada desain. Terus lakukan apa yang kau sukai, pasti akan menghasilkan karya agung. Kata-kata Lunan seolah memberi kekuatan pada Subei. Ia pun perlahan menyadari apa yang harus ia lakukan dan segera kembali ke kantor untuk bekerja. Melihat Subei sibuk mendesain, Lunan tanpa sadar teringat kembali pada gambaran 7 tahun lalu. Ia juga sibuk duduk mendesain dengan gambar rancangan, dan ia pun mendukungnya dari belakang seperti itu. Setelah semalaman bekerja keras, akhirnya Subei menyelesaikan desainnya di bawah tatapan kagum semua orang. Besok adalah hari peluncuran produk. Footwear mereka pasti bisa menguasai pasar. Tak disangka saat ini kompetitor mereka tiba-tiba meluncurkan produk baru. Yang menarik adalah set desainnya persis sama dengan milik Subei. Desainer kali ini tak disangka adalah Lu Fei Er. Pemandangan 7 tahun lalu kembali terulang. Pihak DA setelah mengetahui hal itu langsung sangat marah ingin membatalkan kontrak. Tetapi Lunan berusaha keras untuk bernegosiasi. Ia berjanji akan menyelidiki semuanya memastikan tidak akan memengaruhi pendapatan DA. Hal penting sekarang adalah mencari tahu siapa yang membocorkan desain keluar baru bisa menyelesaikan masalah hingga ke akar. Lu Fei Er setelah kembali mencari Lunan tetapi yang muncul malah Subei. Subei tahu dia melakukan semua ini karena ingin bersaing dengannya agar Lunan memperhatikannya. Namun sayang, orang yang Lunan bisa cintai seumur hidupnya hanya Subei seorang. Masalah mendesak saat ini adalah pihak DA meminta Subei dalam waktu singkat harus menyelesaikan desain untuk koleksi baru. Ia berjalan-jalan mengelilingi ruang kerja yang dulu dan melihat kembali desain yang dijiplak 7 tahun lalu. Tahun itu Subei difitnah, ia memegang desain asli ingin memberikannya kepada Lunan untuk membuktikan dirinya tidak bersalah, tetapi tidak menyangka malah mendengar ia sedang memerintahkan orang untuk membawanya ke luar negeri. Subei tidak menerima hal ini. Jika ingin ia pergi maka ia harus pergi dengan cara yang bersih. Berpikir masak-masak, ia hanya merasa dirinya dan Huan Shen telah menderita kerugian karenanya sehingga ia menganggap dirinya benar dan memutuskan untuk menggantikannya. Subei ingin bercerai dengannya tetapi malah menerima kata-kata yang menyakitkan dari Lunan. Sekalipun ia dan ia bercerai juga tidak akan menyelesaikan masalah apapun, sama sekali tidak bisa mengganti kerugian yang diderita olehnya dan Huan Shen. Tahun itu Subei pergi dalam keputusasaan lalu meninggalkan surat cerai dan diam-diam pergi. Kejadian tahun itu pernah menjadi luka tetapi kini bagi Subei itu hanyalah sebuah kenangan. Ia sudah tidak sakit hati lagi karena masa lalu, apalagi saat ini Lunan selalu mendukungnya sepenuhnya. Jadi Subei seolah kembali menjadi dirinya yang 7 tahun lalu. Mengikuti hal yang paling murni sebagai inspirasi berkarya. Koleksi baru yang diciptakan dalam waktu singkat ini tak disangka sukses di luar dugaan, membawa pendapatan yang bahkan 2 kali lipat lebih tinggi dari perkiraan membuat semua orang senang dan gembira. Akhirnya istri tercinta berhasil,
Lunan sudah lama menunggu hari ini, tetapi hari ini ia harus menyuruhnya tinggal di rumah untuk sementara waktu demi mengganti waktu kesepiannya. Dewan perusahaan kembali mengadakan rapat terkait masalah bocornya desain Su Bei sebelumnya. Semua bukti mengarah pada Ye Ting, tetapi Su Bei maju membela. Ye Ting pasti bukan orang yang melakukan hal ini. Lunan mengejar Su Bei ingin berargumen, barusan di depan semua orang ia malah bersuara keras tidak memberinya kesempatan untuk berekspresi, hanya karena orang luar hubungan mereka menjadi tidak harmonis. Mendengar Lunan mengatakan Ye Ting adalah orang luar, ia sangat ingin menghajarnya. 7 tahun ini orang yang menemaninya melewati masa sulit adalah Ye Ting, ia tidak berhak menilainya seperti itu. Keduanya yang biasanya bahagia hari ini malah bertengkar hebat membuat para karyawan ketakutan dan tidak berani mendekat sedikit pun. Lunan tak menyangka begitu tega hingga menyuruh orang menghentikan proyeknya. Kalau begitu ia tidak perlu bekerja lagi, mengajak seluruh tim desain meninggalkan perusahaan untuk membuka kantor sendiri. Gu Yan baru tahu langsung bergegas memberi selamat, juga tidak lupa menawarkan agar ia kembali ke Gus Hee sebagai desainer utama. Asalkan ia mengangguk setuju, ia akan memberinya posisi direktur. Su Bei tiba di rumah sudah melihat Lunan membawa Chris datang menunggu. Lunan beralasan Chris ingin bertemu dengannya untuk datang ke rumah Su Bei. Melihatnya pergi bersama Gu Yan, ia langsung cemburu. Tak tahan memperingatkan agar ia berhati-hati sedikit, bagaimanapun mereka masih belum bercerai. Su Bei melihat Lunan berbicara tanpa akal dan menyerangnya langsung marah, lalu berbalik berkata pada Gu Yan, ia akan menyetujui permintaan kerjasamanya, membuat Lunan sangat marah. Su Bei bergabung dengan Gus Hee dan menjadi direktur departemen desain. Begitu ia datang, ia langsung menerima perlakuan istimewa. Karyawan seperusahaan terkejut karena belum pernah melihat direktur utama Gu begitu peduli pada siapapun. Hingga tersebar rumor bahwa direktur utama Gu sedang tergila-gila mengejar direktur Su. Perkataan ini membuat satu orang merasa sangat tidak nyaman, yaitu Yu Jia. Lunan di Huanshen setelah mengetahuinya langsung cemburu buta. Ia ingin segera membawa Su Bei kembali. Hari itu jika Yun Fen tidak menahan, mungkin ia sudah langsung pergi ke Gus Hee dan membawa Su Bei pulang. Malam itu Su Bei baru selesai mandi sudah melihat Lunan masuk ke rumahnya. Sejak kapan ia cemburu dan ingin datang mencari keadilan darinya. Su Bei yang membuatnya marah harus menanggung konsekuensi ini. Pagi-pagi sekali keduanya bangun dengan sangat lelah. Sepertinya tadi malam terlalu berlebihan. Tiba-tiba ada bel pintu. Su Bei begitu melihat yang datang adalah Gu Yan langsung menyuruh Lunan bersembunyi. Melihat istri tercinta berbicara akrab dengan pria lain, ia sangat ingin masuk dan menghajar pria itu. Karena marah ia tidak bisa mengendalikan tindakannya, sedikit lagi Gu Yan akan menemukannya. Malam itu Gu Yan mengantar Su Bei ke tempat Lunan pernah berencana menyatakan cinta padanya. Ia juga menyiapkan pertunjukan kembang api yang indah untuk menyatakan perasaannya pada Su Bei. Memang benar Gu Yan telah menaruh perasaan padanya, tetapi ia menolaknya dengan halus menggunakan alasan lain. Begitu sampai di rumah sudah melihat Lunan duduk menunggu dengan marah. Mendengar Gu Yan baru saja menyatakan cinta padanya, ia tidak tahan ingin segera menemuinya, tetapi Su Bei sempat mencegahnya. Keduanya telah berkoordinasi berakting hingga tingkat ini. Jika sekarang ia bertindak gegabah, semua usahanya akan sia-sia. Su Bei berbicara dengan kata-kata manis barulah berhasil membujuk Lunan yang sedang cemburu buta kembali tenang. Lunan kembali ke rumah sudah melihat Lu Fei kembali. Ia mengakui bahwa masalah Jin Face yang tahun itu adalah dirinya yang mencuri. Saat ini ia bisa melakukan semua hal yang bisa dilakukan Su Bei. Ia hanya ingin membuktikan dirinya tidak kalah dari Su Bei, bisa menjadi orang yang pantas berada di sisinya. Tetapi Lunan langsung memadamkan semua harapannya. Seumur hidupnya ia tidak akan pernah melirik wanita sejahat dirinya. Penolakan Su Bei yang terakhir kali tampaknya belum memadamkan harapan Gu Yan. Ia membawa bunga sampai ke kantor untuk menyatakan cinta padanya. Perusahaan kembali bergejolak karena berita pengejaran cinta direktur utama Gu. Lunan yang tahu hal itu langsung marah besar. Jika ia terus membiarkan segalanya seperti itu, mungkin nanti ia akan mendapat sepasang tanduk besar di kepalanya. Su Bei begitu sampai di rumah harus menggunakan kata-kata manis untuk merayu Lunan. Hari ini ia sudah memiliki bukti bahwa Yu Jia adalah orangnya Gu Yan. Semuanya sudah mulai ada kemajuan, sandiwara mereka juga hampir selesai. Keesokan harinya Yu Jia mengajak Su Bei bertemu. Ia tahu hal ini pasti ada udang di balik batu, lalu memberitahu Lunan untuk bersiap menjaring. Yu Jia dengan baik hati memesankan segelas air untuknya, tetapi setelah meminumnya Su Bei tiba-tiba merasa pusing. Untungnya sebelum pingsan ia sempat mengirimkan lokasinya kepada Lunan. Gu Yan tidak menyangka dua wanita bodoh Lu Fei dan Yu Jia bekerja sama menculik Su Bei sampai di sini. Ia bahkan belum tahu harus menyelesaikan masalah ini bagaimana Lunan sudah datang dan berhasil menyelamatkan Su Bei dan tak lupa menghajar Gu Yan dengan sangat parah. Mulai hari ini ia tidak ingin ia terlibat
apapun dengan bajingan ini lagi. Keduanya memutuskan untuk mengatakan yang sebenarnya kepada nenek tentang Lu Fei-er, tidak bisa membiarkannya terus berada di samping untuk menyakiti keluarga mereka lagi. Nenek begitu tahu hal itu langsung sangat terkejut, tidak menyangka cucu perempuan yang berada di sampingnya dari kecil sampai dewasa adalah orang yang licik seperti itu. Nenek telah terperangkap olehnya hingga salah paham terlalu dalam dengan Su Bei. Yu Jia mendapat kabar bibilan menunjukkan tanda-tanda sadar, langsung bergegas ke rumah sakit ingin bertindak pada bibi. Semua karena takut bibilan sadar, maka semua hal yang ia lakukan akan terbongkar. Untungnya Su Bei tepat waktu datang dan mencegahnya. Su Bei sudah menyelidiki semua hal yang Yu Jia lakukan selama ini. Ia tidak bisa mengelak lagi dan harus mengakui semua hal yang telah ia lakukan. Beberapa tahun lalu bibilan awalnya tidak setuju menjual pabrik jahit semua karena ingin meninggalkan Jin Fei Xiang untuk Su Bei. Sedangkan Yu Jia, ia yang sudah berada di sisi bibilan dari kecil sampai besar, malah tidak dianggap oleh bibilan. Ia menaruh dendam lalu merayu bibilan untuk menandatangani pesanan besar. Setelah itu membakar semua barang. Semua itu agar bisa mendapatkan Jin Fei Xiang. Akibatnya membuat bibilan marah hingga penyakit lamanya kambuh dan menjadi vegetatif. Su Bei tidak menyangka ia sejahat itu. Semua yang bibilan lakukan adalah demi Yu Jia, tetapi ia tidak mengerti. Bahkan Jin Fei Xiang pun ditinggalkan untuk Yu Jia. Menjaga Yu Jia di sisi adalah agar ia bisa melanjutkan warisan pabrik jahit, tetapi tak disangka niat jahat telah membuat Yu Jia melakukan hal-hal yang mengejutkan seperti itu. Su Bei sudah memiliki semua bukti kejahatan Yu Jia. Ia menyarankan agar ia sebaiknya menyerahkan diri sendiri untuk mendapatkan pengurangan hukuman. Su Bei langsung pergi menemui Guyan. Ia sudah tahu semua hubungan antara ia dan Yu Jia serta semua hal yang telah mereka lakukan. Guyan masih keras kepala tidak mengakui, tetapi ketika Su Bei mengeluarkan bukti membuatnya terdiam. Belakangan ini mata Lunan terlihat tidak baik, sudah saatnya ia menjalani operasi, tetapi Lunan tidak mau mengambil risiko. Ia ingin menggunakan sisa waktunya hidup bahagia di samping istri dan anak-anaknya terlebih dahulu. Malam itu ia mengajak Su Bei bertemu di tempat keduanya menikah dulu, mengulang adegan melamar yang bahagia tahun itu. Setelah ini keduanya pasti akan hidup sangat bahagia. Hari ini Su Bei menerima kabar gudang penyimpanan terjadi masalah. Sesampainya di sana baru tahu itu karena Lu Fei-er berbuat ulahnya karena ingin mati bersama dengannya. Jika ia tidak bisa mendapatkan Lunan, maka mereka berdua akan pergi bersama ke alam baka. Lunan yang menerima kabar juga datang ke sana. Ia mengikuti pintu belakang berjalan memutar ke dalam, baru menyadari Su Bei sedang dalam bahaya. Lu Fei-er awalnya ingin membakar tetapi berhasil dicegah oleh Lunan. Ia sangat marah ingin bertaruh mati-matian dengan Su Bei. Keduanya berkelahi yang mengakibatkan rak barang di belakang roboh. Lunan takut ia dalam bahaya langsung mendorongnya menjauh. Akhirnya yang terluka malah dirinya. Lu Fei-er akhirnya ditangkap polisi, sedangkan Lunan karena terluka di kepala harus masuk rumah sakit. Karena hal itu juga ia teringat kembali pada kejadian 7 tahun lalu. Ia yang tidak percaya padanya hingga membiarkannya pergi dengan rasa tertekan. Dalam perjalanan menuju bandara mencarinya, ia mengalami kecelakaan sehingga melupakan segalanya. Akhirnya Lunan ingat semua hal dan bisa dengan tulus mengucapkan permintaan maaf padanya. Kondisi Lunan semakin parah, tetapi ia bersikeras pada Yun Fan agar tidak memberitahu Su Bei. Su Bei menyadari ada yang aneh dari Lunan, tetapi ia terus menolak memberitahu. Ia pun terpaksa menggunakan trik untuk mengujinya. Su Bei memberikan kontrak menyuruhnya tanda tangan, tetapi mata Lunan sudah tidak bisa melihat lagi. Lunan tidak bisa menyembunyikan penyakitnya lagi, lalu mengatakan semua kebenarannya. Ia berjanji akan pergi keluar untuk berobat dan tidak akan menghindar lagi. Lunan menyerahkan seluruh wewenang tanggung jawab perusahaan pada Su Bei. Kali ini ia pergi berobat harus dirahasiakan, tidak boleh diketahui orang lain. Melihat ayahnya sakit seperti itu, Chris sangat sedih, menghiburnya agar berusaha. Ia akan di rumah menjadi superhero untuk melindungi Bei. Lunan pergi belum lama berita ia sakit sudah tersebar. Para pemegang saham satu persatu menuntut bertemu dengannya untuk mengetahui kebenarannya. Saat Su Bei sedang terpuruk, Guyan tak disangka sudah menjadi pemegang saham perusahaan. Selama ini ia diam-diam berhasil menarik pihak di Huan Shen. Tetapi tidak ada yang menyangka saat ini Lunan malah kembali, menghancurkan semua rumor sakit dan menghajar Guyan hingga babak belur. Ia tahu Guyan menarik pihak di Huan Shen, maka ia juga sudah lama diam-diam membeli saham di Gushi. Maka membuat Guyan ketakutan dan tidak berani bertindak gegabah. Begitu selesai menyelesaikan semua masalah, juga saat kondisi penyakit Lunan menjadi semakin parah, dokter mengumumkan jika ia tidak segera dioperasi kemungkinan untuk pulih dianggap tidak ada lagi. Su Bei menyarankan agar ia pergi ke luar negeri melanjutkan perawatan, tetapi Lunan tidak berani mengambil risiko. Ia takut seumur hidup ini tidak bertemu ibu dan anaknya lagi. Su Bei sudah menghabiskan kata-kata tetapi tidak bisa membujuk Lunan. Jika terjadi sesuatu padanya, orang yang paling menderita adalah ia dan putranya. Mengapa ia begitu egois? Su Bei dan Lunan pun karena masalah ini perang dingin. Chris yang berada di tengah hanya bisa mencari cara agar keduanya rukun. Satu keluarga yang terdiri dari 3 orang pergi bermain ke akuarium.
Chris karena terlalu asyik bermain sampai lari menghilang, Subei berpesan pada Lunan untuk menunggu di sana sementara ia mencari Chris kembali. Setelah lama menunggu masih juga belum melihat ibu dan anak itu kembali membuat Lunan seketika panik. Ia tidak melihat apa-apa lagi dan begitu saja pergi mencari kemana-mana. Kehilangan ini membuat Lunan ketakutan. Ia memutuskan akan menurutinya untuk berobat. Ia tidak mau hidup selamanya tanpa melihat mereka berdua. Subei menyiapkan koper untuk Lunan berangkat, malah menemukan ia ternyata sudah menyiapkan surat wasiat. Pasti tidak ada harapan untuk sembuh. Ia tahu Lunan tidak ingin ia khawatir, jadi ia berpura-pura tidak melihat apa-apa, hanya bisa menahan sedih dan menitikkan air mata. Saat keduanya bersiap berangkat, mereka menerima kabar Chris telah dijemput oleh Guyan. Ia ingin Lunan datang menemuinya sendirian, jika tidak ia akan menyakiti Chris. Lunan sampai di sana baru tahu mengapa Guyan terus-menerus mengincar keluarga mereka. Tahun itu saat keduanya masih kecil, Guyan adalah anak yatim piatu yang sering dibully. Lunan datang berteman dengannya dan berjanji akan meminta orang tuanya mengadopsinya. Tetapi pada akhirnya yang diadopsi malah Lu Fei membuat Guyan harus hidup seperti neraka di keluarga Gu. Ia merasa hidupnya menjadi seperti itu karena Lunan tidak menepati janjinya. Tiba-tiba Chris berlari mendekat. Takut anak itu dalam bahaya, Guyan tak ragu berlari memeluk Chris. Sementara Lunan karena kecerobohan terpeleset jatuh dari tempat tinggi. Setengah tahun kemudian, akhirnya Lunan sembuh dari penyakitnya. Satu keluarga yang terdiri dari 3 orang itu kembali memulai hidup bahagia. Sebuah keluarga yang seharusnya bisa dimiliki Subei dan Lunan sejak 7 tahun lalu.